Satu pukulan tumbang. Li Wei versus Raja Prajurit, Seni Ilahi Penggabungan, episode 4 hahaha. Cekikikan, kerumunan orang tak lagi bisa menahan tawa mereka dan meledak dalam tawa. Bahkan Younan dan Wang Yun pun tertawa terhisterikal. Namun, kedua jenis tawa itu memiliki arti yang sangat berbeda. Tawa yang pertama mengira Liu Chao benar-benar mabuk dan langsung mengungkapkan latar belakangnya. Sementara tawa yang kedua merasa kesal karena Liu Chao berpura-pura menjadi hantu dan menakut-nakuti orang lain. Sejujurnya, Liu Chao memang berusaha menakut-nakuti pihak lain dan mengintimidasi Ye Menging. Siapa tahu Ye Menging akan memanfaatkan keadaan mabuknya untuk menyerangnya dan kemudian berurusan dengan Younan dan Wang Yun? Saat Ye Menging tertawa, ekspresinya menjadi semakin hormat, dan kilatan tajam di matanya meredup. Jelas, kekuatan keluarga terkemuka masih sangat besar. Tentu saja, kekuatan Liu Chao yang luar biasa juga menjadi faktor. Menjadi musuh seseorang seperti Liu Chao benar-benar membutuhkan keberanian yang luar biasa. Setelah meneguk sebotol Moutai lagi, Liu Chao memang sedikit mabuk. Dia cegukan dan berkata, "Tuan Muda Ye, saya sudah kenyang dan mabuk hari ini, jadi saya pamit sekarang." "Kakak, kau belum mabuk. Tadi kau bilang kau tidak akan pergi sampai kau mabuk." Ye Menging meraih lengan baju Liu Chao dan menolak untuk melepaskannya. Karena Liu Chao memiliki latar belakang yang begitu kuat dan sangat tangguh, dia benar-benar tidak punya cara untuk membalas dendam. Namun, balas dendam di meja makan sama saja. Asalkan dia bisa membuat Liu Chao mabuk, dia setidaknya bisa membalas dendam 1 poin. "Saudaraku, jujur saja, aku belum mabuk, tapi aku ingin mabuk saat pulang nanti. Jadi, bawakan aku anggur berkualitas, aku akan terus minum saat pulang nanti. Dan kemudian hehe, kau tahu." Liu Chao berbisik dengan senyum nakal di telinga Ye Menging. "Jangan khawatir, aku akan melindungimu mulai sekarang. Masih banyak waktu untuk minum." Meskipun Liu Chao merasa Ye Menging tidak akan memiliki motif tersembunyi, dia tetap tidak berani mabuk di sini. Lagi pula, Younan dan Wang Yun adalah wanita-wanita cantik yang memukau, dan jika dia mabuk, tidak akan ada yang melindungi mereka. Terlalu banyak orang di sekitar, dan siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi. Ye Menging berkedip sejenak, lalu menatap Younan dan Wang Yun dengan saksama. Wajah cantik mereka memerah karena malu, sebelum melambaikan tangannya dan berkata, 20 botol Moutai untuk dibawa pulang, dan 1 meja penuh makanan enak untuk dibawa pulang. Jelas sekali, dia akan berbuat baik kepada seseorang hari ini. Setelah mengoceh entah berapa lama, Liu Chao akhirnya berhasil pergi bersama Younan dan Wang Yun. Dia pulang dengan mobilnya, bagasi penuh dengan anggur berkualitas dan makanan lezat. Setelah membawa makanan dan minuman ke dalam, Liu Chao membuka sebotol Moutai dan mulai meminumnya dengan lahap. "Liu Chao, kamu sebenarnya tidak ingin mabuk, kan?" tanya Younan dengan malu-malu. "Berhenti minum. Kamu tidak diperbolehkan mabuk." Melihat hanya ada mereka bertiga di ruangan itu, Wang Yun tidak berani membiarkan Liu Chao mabuk. Liu Chao meletakkan botol itu, matanya kabur karena mabuk saat ia menatap kedua wanita cantik itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Manusia sangat berbeda. Beberapa orang menjadi seperti orang gila ketika mabuk, sementara yang lain setenang anak-anak. Aku termasuk yang terakhir, jadi kalian tidak perlu khawatir sama sekali tentangku. Tapi kau terlalu kuat. Bahkan saat kau setenang anak kecil, kau tetap bisa melukai kami jika tidak hati-hati." Wang Yun teringat kembali pada adegan mengerikan yang disaksikannya ketika Luo Xiao mabuk dan memukul kepala seseorang hingga hancur berkeping-keping. "Kuat? Kau pikir aku orang berbahaya? Sebenarnya, kau salah paham," kata Liu Chao sambil cegukan. "Ada banyak orang berbahaya. Para petugas SWAT bersenjata, para gangster bersenjata, mereka semua bisa mengancam nyawa siapapun. Tapi masyarakat tetap harmonis, dan tidak banyak tragedi. Hanya saja ada perbedaan besar antar manusia. Kekuatanku, seperti senjata di tangan petugas SWAT, digunakan untuk melindungi dan membela nyawa dan harta benda diriku sendiri, teman-temanku, dan masyarakat umum." "Bagus sekali. Aku mengalami trauma psikologis karena pernah menyaksikan kejadian mengerikan seperti itu," kata Wang Yun dengan nada kagum. "Dia telah melindungiku beberapa kali." Younan menatap Liu Chao dengan mata jernih, wajah cantiknya menunjukkan rasa terima kasih. "Tapi, untuk menenangkan pikiran kalian, aku harus mabuk malam ini," kata Liu Chao, lalu mulai minum dengan liar. Setelah meminum 3 botol lagi, dia ambruk ke lantai seperti gumpalan lumpur, menutup matanya, dan tetap tak bergerak. Melihat Liu Chao memang setenang anak kecil yang sedang tidur saat mabuk, Younan dan Wang Yun diam-diam menghela napas lega. Younan meraih lengan Liu Chao dan menariknya dengan paksa, sambil berteriak, Liu Chao, kau mabuk. Bangun dan tidurlah." Namun, ia merasakan kekuatan luar biasa mengalir melalui dirinya, dan ia jatuh ke pelukan Liu Chao. Liu Chao melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya, yang hampir tidak bisa ia lingkari sepenuhnya, dan bergumam dengan nada seperti dalam mimpi. "Dewi impianku, akhirnya aku memilikimu. Dasar orang jahat, lepaskan aku,
lepaskan aku. Younan merasa malu sekaligus cemas, sambil memukul dada Liu Chao yang bidang dengan lembut. Aku tak akan melepaskanmu, aku ingin memilikimu seumur hidupku. Liu Chao terus mengoceh, sambil memegang erat wanita cantik itu. Younan meronta dengan keras, tetapi tentu saja, dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Sedikit bingung, dia menatap Wang Yun dengan memohon dan berkata dengan malu-malu, "Sepupu, tolong pikirkan sesuatu agar orang jahat ini melepaskan saya." Wang Yun merasa geli sekaligus kesal, tetapi tentu saja dia tidak akan membiarkan Liu Chao bertindak sesuka hatinya. Siapa tahu nanti dia akan memaksanya? Dia cepat-cepat membungkuk, menatap mata Liu Chao, dan berkata dengan genit, "Liu Chao, bangunlah." Suaranya seolah memiliki kekuatan magis, dan Liu Chao seketika membuka matanya, menatap Wang Yun dengan tatapan linglung, dan tergagap, "Guru, Anda tidak mencoba merayu saya lagi, kan?" Wajah cantik Wang Yun langsung memerah, tetapi tentu saja dia tidak akan menjawab Liu Chao. Sebaliknya, dia berkata dengan genit, "Liu Chao, kau masih berpura-pura menjadi pacarku, dan kau bermesraan dengan Younan tepat di depanku. Karena dia penipu, dan kau sepupu Younan, apa hubungannya aku dekat dengan Younan?" Liu Chao tidak hanya tidak melepaskan pelukannya, tetapi memeluk Younan lebih erat lagi, bahkan menyandarkan kepalanya ke dada Younan yang tinggi dan penuh, menghirup dalam-dalam aroma yang memabukkannya. "Dasar bajingan, lepaskan aku sekarang juga, atau aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi." Younan tersipu malu, dan yang lebih mengejutkan lagi, tubuhnya tiba-tiba lemas tanpa alasan yang jelas, seolah-olah tulangnya telah dicabut. Aku akan membiarkanmu pergi sekarang juga." Liu Chao tampak takut Younan akan mengabaikannya lagi, jadi dia melepaskan tangannya. Younan segera bangkit, tetapi kakinya lemah, dan dia tersandung lalu jatuh ke pelukan Liu Chao lagi. Lalu Liu Chao dengan gembira merangkul pinggang ramping Younan lagi, dan berkata tanpa malu-malu, "Kali ini kau sendiri yang memelukku." Younan sangat malu hingga ia berharap ada lubang di tanah yang bisa ia masuki dan bersembunyi di dalamnya. Ia berteriak, "Dasar bajingan, aku kehilangan keseimbangan dan jatuh. Lepaskan aku." "Benarkah begitu?" Liu Chao menatap Younan, yang wajah cantiknya semerah apel, dengan tatapan curiga, tetapi perlahan melepaskan tangannya. Younan bangkit dan melompat menjauh dari Liu Chao, merasa marah sekaligus malu. Dia tidak berani menatap Wang Yun, yang memasang senyum tipis di wajahnya. Namun, Wang Yun menggeser sebuah bangku ke arah Liu Chao, duduk dengan anggun, mengeluarkan ponselnya, menekan tombol rekam, dan bertanya sambil tersenyum, "Liu Chao, apakah kamu benar-benar menyukai Younan?" Sungguh, Liu Chao mengumpat lama sekali, membuat Younan, yang mendengarkan dari samping, merasa jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya lemas, hampir jatuh ke tanah lagi. "Apa kau tidak menyukaiku?" tanya Wang Yun dengan genit, kilatan licik terpancar di matanya. "Kau?" tanya Liu Chao, lidahnya terbata-bata. "Ya, apa kau tidak menyukaiku?" tanya Wang Yun dengan genit. Jantung Younan langsung berdebar kencang. "Aku menyukaimu. Tentu saja aku menyukaimu. Jika memungkinkan, aku ingin kita bertiga bersama selamanya dan tidak pernah terpisah lagi," kata Liu Chao dengan penuh semangat. Wajah cantik Younan seketika memucat, dan matanya yang indah dipenuhi air mata. Wajah cantik Wang Yun memerah, dan matanya yang indah berbinar-binar secercah musim semi. Dia sedikit kecewa karena tidak berhasil merayu Liu Chao pada kesempatan sebelumnya. Meskipun dia mengagumi karakter Liu Chao, dia bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan pesonanya. Setelah mengetahui jawabannya, kepercayaan dirinya langsung pulih. Dia masih tetap wanita cantik yang bisa membuat pria manapun kehilangan arah. Namun, ia menghela napas. Laki-laki memang mudah berubah-ubah, bahkan Liu Chao pun tidak terkecuali. Younan benar-benar akan kecewa. Namun, lebih baik kecewa sekarang daripada di masa depan. Lagi pula, semakin dalam kau jatuh, semakin menyakitkan jadinya. Dia menatap Younan dengan iba, lalu bertanya dengan genit, "Liu Chao, kau begitu berkuasa. Apakah kau menginginkan setiap wanita cantik yang kau lihat?" "Tidak. Tidak. Sebenarnya aku tidak sekuat itu, jauh dari itu. Aku hanya punya perasaan untuk tipe wanita cantik yang kusukai. Aku tidak pernah berpikir untuk memiliki perasaan terhadap wanita cantik yang tidak kusukai." Liu Chao tergagap. "Wanita cantik mana lagi yang pernah kau sukai?" Younan tak bisa menahan diri lagi dan menyela. Aku juga menyukai Wu Xianglu. Dia cantik, genit, dan romantis. Dia tidak cocok menjadi istri, tetapi dia sempurna sebagai selir. Aku sangat berharap sesuatu terjadi di antara kami, tetapi sayangnya, dia bahkan tidak pernah melirikku," kata Liu Chao dengan suara seperti sedang melamun. "Dasar bajingan, dasar playboy, aku tak akan pernah bicara lagi denganmu." Younan hampir menangis. Wu Xianglu adalah gadis tercantik kedua di SMP Bai Cheng nomor 1. Dia menawan dan cantik, menarik banyak peminat dan membangkitkan fantasi orang-orang.
Younan selalu meremehkannya. Mendengar bahwa Liu Chao benar-benar menyukai Wu Xianglu, dia sangat marah. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan dengan marah kembali ke kamarnya, membanting pintu hingga tertutup. Hahaha. Kau lebih cocok jadi selir daripada suami. Mungkin akan sulit bagimu untuk memenangkan hati Younan. Wang Yun menatap Liu Chao yang sedang mendengkur dengan ekspresi rumit, lalu berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan Liu Chao untuk tidur nyenyak di lantai ruang tamu. Lagi pula, Liu Chao adalah seorang ahli bela diri dan tidak akan mudah sakit. Keesokan harinya, Liu Chao akhirnya tersadar dari mabuknya. Saat membuka matanya, ia langsung dibutakan oleh sinar matahari yang masuk melalui jendela. Dia memiringkan kepalanya, melihat sekeliling, dan berseru kaget, "Ya Tuhan, aku tidur di lantai?" Dia bangkit dan memanggil, "Younan, Younan." Namun, tidak ada yang menjawab. Namun, Wang Yun dengan anggun berjalan keluar ruangan dan berkata dengan nada meminta maaf, "Liu Chao, tolong kemasi barang-barangmu dan pergi ke kelas. Selain itu, tolong pindahkan barang bawaanmu ke sekolah. Tempat ini tidak cocok untukmu tinggal di sini." Liu Chao terkejut. "Guru, apakah saya mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah tadi malam?" "Kamu tidak mengatakan sesuatu yang salah, dan kamu juga tidak melakukan sesuatu yang salah. Kamu memang pemuda yang baik, tetapi kamu tidak cocok menjadi pacar Younan," kata Wang Yun lembut. "Kenapa? Kenapa aku tidak cocok?" "Guru, Anda harus memberi saya alasan." Ekspresi Liu Chao berubah drastis. "Anda akan mengerti setelah mendengarkan rekaman ini." Wang Yun tidak banyak bicara, dan hanya memutar rekaman itu di ponselnya. Setelah mendengar itu, Liu Chao benar-benar terkejut. Benarkah ini yang dia katakan saat mabuk? Bagaimana mungkin? Dia tidak pernah memikirkan hal seperti itu sebelumnya. "Sebenarnya, jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa mungkin setiap pria berpikir sama seperti kamu, dan beberapa pria bahkan jauh lebih buruk darimu. Kamu seharusnya dianggap sebagai anak laki-laki yang paling polos." Wang Yun berkata dengan menyesal. "Tetapi karena aku tahu bahwa kamu menyukai bukan hanya satu wanita, melainkan banyak wanita, maka kamu hanya bisa berteman biasa dengan Younan." "Guru, Anda benar-benar salah paham. Saya bukan orang seperti itu. Saya bukan seorang playboy." Liu Chao segera menenangkan diri dan berkata dengan tulus, "Kesukaan dan cinta yang saya bicarakan itu berbeda. Bagi Younan, itu adalah cinta, dan cinta itu unik. Bagi yang lain, itu adalah kesukaan, dan kesukaan adalah apresiasi, seperti mengapresiasi pemandangan indah." "Ada lagi?" Wang Yun menatap Liu Chao dengan senyum tipis. "Guru, ketika saya mengatakan saya menyukai Anda, maksud saya adalah saya mengagumi dan menghormati Anda. Ketika saya mengatakan saya ingin kita bertiga bersama selamanya, itu karena Anda sangat baik kepada saya dan Younan, mengizinkan kami tinggal di rumah Anda dan memasak untuk kami. Jadi saya ingin menikmati kehidupan indah ini selamanya, bukan seperti yang Anda pikirkan," kata Liu Chao dengan ekspresi tersinggung. "Kau berbohong." Younan tiba-tiba membanting pintu dan keluar dengan marah. "Di mana aku berbohong?" Liu Chao menatap Younan dengan mata polos. "Kau berbohong. Kau juga jatuh cinta pada sepupuku. Aku bisa melihatnya dari matamu," kata Younan. "Itu hanya kekaguman, bukan cinta. Jika aku benar-benar tertarik pada guru itu, aku tidak akan keluar malam itu," kata Liu Chao dengan percaya diri. Younan teringat perilaku Liu Chao malam itu dan terdiam. Dia merasa telah salah paham terhadap Liu Chao dalam hal ini. Wang Yun juga tampak bingung, tidak mampu memahami Liu Chao. Kata-kata dan tindakannya saling bertentangan. Mungkinkah dia hanya menyukai dan mengagumiku, dan tidak memiliki niat buruk terhadapku? "Younan, kau harus percaya padaku. Aku ingin melindungimu seumur hidupku." Liu Chao berkata lembut lagi. Hal ini tampaknya memberikan efek sebaliknya, dan Younan berkata dengan marah, "Sebaiknya kau pergi dan mengatakan itu pada Wu Xianglu." "Younan, kau salah paham dengan ocehan mabukku semalam. Yang kumaksud adalah Wu Xianglu itu memikat, cantik, dan seksi, cocok sebagai selingkuhan, tapi bukan sebagai istri. Ini penilaian objektif, bukan berarti aku ingin dia menjadi selingkuhanku," kata Liu Chao. "Menurutku kau akan sangat cocok sebagai tenaga penjualan. Kau bisa membuat hitam tampak putih," kata Younan dengan kesal. "Itulah tepatnya yang kumaksud," kata Liu Chao dengan ekspresi tersinggung. "Coba pikirkan, jika aku jatuh cinta pada Wu Xianglu, tentu saja aku akan mengejarnya. Dengan kemampuanku, akan sangat mudah bagiku untuk memenangkan hatinya. Tapi aku tidak melakukannya, yang menunjukkan bahwa aku sama sekali tidak mencintainya. Aku hanya mengagumi kecantikannya, seperti aku mengagumi mawar yang indah." "Apakah kau tidak begitu berharap sesuatu terjadi antara kau dan dia?" tanya Younan dingin. "Ya, aku berharap sesuatu akan terjadi di antara kita, untuk menunjukkan padanya apa yang mampu kulakukan, Liu Chao, untuk mengajarkan padanya bahwa penampilan bisa menipu. Meskipun aku tidak peduli, aku masih sangat marah. Mengapa dia meremehkan seorang siswa miskin?
Liu Chao berkata dengan percaya diri, tetapi dalam hatinya ia berpikir, Wu Xianglu, meskipun kita belum pernah berbicara sepatah kata pun satu sama lain, dan aku tidak mengenalmu dengan baik, kau mungkin bahkan tidak tahu aku ada, mohon maafkan aku. Untuk menebus ocehan mabukku, aku harus sedikit menjelek-jelekanmu. Mendengar hal itu, bukan hanya Younan, bahkan Wang Yun pun terkejut. Apakah orang ini hanya pandai berbicara? Ataukah itu benar-benar terjadi? Setelah terdiam cukup lama, Younan akhirnya tersadar. Dia memutar bola matanya ke arah Liu Chao yang menatapnya dengan polos, lalu berkata dengan genit, apa peduliku kalau kau seorang playboy atau siapa yang kau sukai? Pergi cuci muka dan mandi, kau bau. Aku akan segera pergi. Liu Chao tahu dia telah lulus ujian dan segera masuk ruangan. Begitu memasuki ruangan, ia langsung duduk di lantai, tampak seperti orang yang hancur berantakan. Namun, kilatan ganas muncul di matanya saat ia berpikir dengan kejam. Luo Xiao, aku pasti akan memberimu pelajaran dan memukulmu sampai orang tuamu sendiri pun tak akan mengenalimu. Karena Luo Xiao, dalam keadaan mabuk, memukul pacarnya sendiri hingga tewas, Younan dan Wang Yun takut Liu Chao juga akan bertindak gegabah saat mabuk. Untuk membuktikan bahwa dia berbeda dari Luo Xiao, dia sengaja mabuk. Meskipun dia membuktikan bahwa dia tidak seberbahaya si bajingan Luo Xiao itu, dia justru menunjukkan beberapa kelemahan umum laki-laki. Ini hanyalah beberapa pemikiran acak dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi hampir membuatnya kehilangan hak untuk mengejar Younan. Untungnya, dia cerdas dan berhasil menebusnya dengan banyak kata-kata. Tentu saja, dia melampiaskan amarahnya pada Luo Xiao. Younan dan Wang Yun saling bertukar pandang, masuk ke dalam ruangan, dan mulai berbicara dengan suara pelan. Younan mengerutkan kening dan bertanya, sepupu, menurutmu dia berbohong? Dia pasti berbohong, tapi aku tidak tahu sudah berapa banyak kebohongan yang dia ucapkan. Lain kali, jika kita membuatnya mabuk lagi, dia pasti akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia punya kebiasaan mengatakan yang sebenarnya saat mabuk, kata Wang Yun sambil tersenyum jahat. Terkikik, terkikik, Younan terkikik, tubuhnya gemetar. Ide bagus, jangan tunda lagi. Kita akan membuatnya mabuk lalu menginterogasinya dengan benar. Dia akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Liu Chao akhirnya selesai mandi dan berjalan keluar dengan senyum lebar. Younan menyapanya dengan malu-malu dan bertanya dengan suara rendah, di mana pakaianmu? Aku akan mencucinya di mesin cuci untukmu. Aku sudah mencucinya dengan tangan, kata Liu Chao dengan penuh rasa terima kasih. Kalau begitu, lain kali jangan cuci dengan tangan, gunakan mesin cuci saja, itu sangat praktis, kata Younan dengan lembut. Makan malam sudah siap. Wang Yun membawa sarapan dari dapur dan meletakkannya di atas meja sambil memanggil dengan manis. Setelah Liu Chao dan Younan duduk di meja, dia menambahkan, Liu Chao, karena kamu mabuk semalam, kita tidak bisa pergi ke sekolah hari ini. Kamu harus minum secukupnya di masa mendatang. Ya, saya tidak akan pernah minum lagi, kata Liu Chao. Seorang pria sejati tidak bisa hidup tanpa minum. Dan keesokan harinya setelah mabuk, kau harus minum alkohol untuk menenangkan perutmu, kata Wang Yun dengan sungguh-sungguh. Liu Chao, minumlah demi kesehatanmu. Younan juga menyerahkan sebotol moutai yang sudah dibuka. Bagaimana mungkin Liu Chao menolak permintaan Younan? Dia mengambil botol itu, tetapi tidak langsung meminumnya. Dia ragu-ragu dan berkata, alasan aku bisa minum sebanyak itu tadi malam adalah karena alasan khusus. Sama seperti Duan Yu menggunakan energi internalnya untuk memaksa alkohol keluar dari tubuhnya. Tapi aku tidak bisa menggunakan trik hari ini, jadi aku hanya bisa minum paling banyak 1 botol. Lebih dari itu, aku pasti akan mabuk. Itu luar biasa. Kedua gadis cantik itu bersorak dalam hati, tetapi Younan berkata dengan bercanda, baiklah, minumlah sebanyak yang kalian mau, aku tidak akan membiarkan kalian mabuk. Gluk-gluk. Di bawah tatapan penuh harap dari kedua wanita cantik itu, Liu Chao berjuang untuk menghabiskan sebotol anggur, lalu ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk, tak mampu bangun. Cekikikan, kedua gadis cantik itu tertawa terbahak-bahak, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak menyangka Liu Chao bisa mabuk semudah itu tanpa menggunakan seni bela diri. Kali ini, mereka akan melihat apakah dia tidak akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Liu Chao, bangun. Younan dan Wang Yun masing-masing mendorong salah satu lengan Liu Chao. Liu Chao berusaha membuka matanya dan bergumam, minum, minum. Aku tidak mabuk. Liu Chao, hehe, kau jelas tidak mabuk. Izinkan aku bertanya jika sepupuku dan aku sama-sama menjadi wanitamu, apakah kau akan senang? Tanya Younan, wajah cantiknya memerah. Bagaimana kau bisa menanyakan itu? Sepertinya kekasihmu jauh lebih penting daripada sepupumu. Wang Yun memutar bola matanya ke arah Younan. Apa? Lidah Liu Chao bergetar. Younan mengulangi. Younan, apakah kau benar-benar bersedia menjadi wanitaku? Liu Chao gemetar karena kegembiraan. Kenapa kau hanya mendengarkan setengah dari apa yang kukatakan?
Maksudku, apakah kau akan senang jika sepupuku dan aku sama-sama menjadi wanitamu? Kata Younan dengan kesal. Aku sangat senang kau menjadi wanitaku, guru. Bagaimana bisa kau menjadi wanitaku? Bagaimana kalau kau menjadi sepupu kami saja? Aku akan melindungi kalian semua dan memastikan kalian tidak mengalami bahaya atau ketidakadilan. Liu Chao tergagap. Hah, apakah pria ini pura-pura mabuk? Meskipun Younan senang, dia juga memiliki beberapa keraguan. Wang Yun menatap tajam Liu Chao, sambil berpikir dalam hati, bagaimana mungkin aku lebih rendah dari Younan? Mengapa aku begitu tergila-gila hanya pada Younan? Liu Chao kemudian memiringkan kepalanya ke samping dan mulai mendengkur dengan keras. Younan membangunkan Liu Chao lagi dan bertanya dengan genit, Liu Chao, jika aku bersedia menjadi wanitamu bersama Wu Xianglu, apakah kau akan senang? Ah, Wu Xianglu? Bagaimana mungkin dia menjadi wanitaku? Tidak, tidak, aku hanya membutuhkanmu, kata Liu Chao. Lidahnya terbata-bata. Terkikik. Younan tak bisa lagi menahan kegembiraannya dan tertawa riang. Tidak tahu malu, kata Wang Yun dengan kesal. Sepupu, apakah kau cemburu? Kata Younan sambil menyeringai nakal. Aku sama sekali tidak iri atau cemburu padamu. Apa hebatnya bocah konyol ini? Kata Wang Yun. Aku tidak tahu apa yang begitu istimewa tentang dia, dan aku tidak berniat menjadi wanitanya. Kata Younan lemah. Lalu mengapa kau begitu bahagia? Balas Wang Yun. Aku hanya merasa seperti aku mulai sedikit menyukainya. Kata Younan malu-malu. Gadis bodoh, kau sudah jatuh cinta padanya, kata Wang Yun. Mustahil. Aku baru menyadarinya belakangan ini. Aku bahkan belum pernah berbicara dengannya sebelumnya, kata Younan. Justru karena dia membuat sensasi itulah kamu begitu penasaran padanya. Dan dia telah menunjukkan begitu banyak kualitas luar biasa. Gadis mana yang tidak akan tergoda? Kata Wang Yun. Hehe. Sepupu, aku tahu, kau juga jatuh cinta padanya, kata Younan sambil tertawa menawan. Seperti yang dia katakan, suka dan cinta adalah dua konsep yang berbeda. Aku memang mengaguminya dan menyukainya, tapi itu sama sekali berbeda dengan mencintainya. Dasar gadis bodoh, kaulah yang benar-benar jatuh cinta padanya, kata Wang Yun. Tidak, bukan begitu. Aku menyukainya, tapi itu sama sekali bukan cinta, kata Younan. Baiklah, aku tidak mau berdebat lagi denganmu. Ayo makan. Wang Yun bangkit dan duduk di meja. Lalu, biarkan dia berbaring di lantai? Tanya Younan dengan heran. Tentu saja, dia sekuat banteng. Kami berdua bahkan tidak bisa menyeretnya, jadi kami membiarkannya bangun secara alami, kata Wang Yun. Kalau begitu, aku akan mengambilkan bantal agar dia bisa tidur lebih nyaman. Setelah mengatakan itu, Younan mengambil bantal dari kamar Liu Chao, mencoba mengangkat kepala Liu Chao, dan menyelipkan bantal di bawah kepalanya. Dia masih tidak mau mengakui bahwa dia pacarnya, dan dia tidak mau mengakui bahwa dia jatuh cinta padanya. Perilaku ini lebih seperti pacar daripada pacar, lebih seperti istri daripada istri. Wang Yun menghela napas dalam hati. Liu Chao adalah seorang jenius, sangat hebat. Dia pasti akan menjadi tokoh terkenal di masa depan. Apakah baik atau buruk jika Younan menyukainya? Keduanya mulai makan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Liu Chao menghirup dalam-dalam aroma makanan, perutnya berbunyi, dan matanya perlahan bergerak. Jelas sekali, dia sebenarnya tidak mabuk, itu semua hanya sandiwara. Semalam dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mabuk lagi, karena mabuk berarti masalah akan menghampirinya. Hari ini, meskipun dia tidak tahu bahwa kedua wanita cantik itu berencana membuatnya mabuk, dia langsung berpura-pura mabuk. Hanya dengan cara ini dia bisa menghindari minum lebih banyak alkohol. Dia berkulit tebal dan tangguh, jadi jatuh ke belakang mudah baginya dan dia tidak akan terluka. Diam-diam dia merasa lega karena telah berpura-pura mabuk. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan menjawab dua pertanyaan Younan saat mabuk. Jika dia menjawab salah, dia pasti tidak akan bisa lolos seperti sebelumnya. Younan dan Wang Yun sama-sama sangat pintar. Setelah menahan penantian yang menyiksa hingga pukul 3 sore, Liu Chao berpura-pura sadar. Kemudian, di bawah perawatan Younan, dia makan dengan lahap. Tentu saja, dia sangat gembira, karena akhirnya berhasil mengatasi rintangan tersulit dan selamat dari krisis paling berbahaya. Sekarang, semuanya berjalan lancar, dan dia bahkan bisa menemukan kesempatan untuk menjatuhkan Younan. Memikirkan hal itu, napasnya menjadi cepat, dan pandangannya tetap tertuju pada wajah Younan yang memikat dan payudaranya yang tinggi dan penuh, tak mampu mengalihkan pandangan. Dasar penjahat besar, apa yang kau pikirkan? Younan tentu saja merasakannya, wajah cantiknya langsung memerah. Dia menatap Liu Chao dengan tajam dan berlari ke dalam ruangan seolah ingin melarikan diri. Liu Chao memasukkan tusuk gigi ke mulutnya, dengan ekspresi bahagia dan puas di wajahnya. Pengalaman hari ini sungguh mendebarkan dan penuh dengan kejutan.
dia juga memperoleh keuntungan yang luar biasa. Tidak hanya seorang wanita cantik jatuh cinta padanya, tetapi dia juga menggabungkan 50% kekuatan semut. Lebih menakjubkan lagi, dia juga menggabungkan 30% teknik pisau belalang sembah, dan dia benar-benar menjadi pengguna pisau yang terampil. Dia mengalahkan Ye Menging yang kuat hanya dengan 2 serangan. Sungguh prestasi yang luar biasa. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia bangkit dan pergi ke dapur, mengambil pisau buah dengan tangan kirinya dan pisau dapur dengan tangan kanannya, lalu melangkah ke ruang tamu. Aula itu cukup luas baginya untuk berlatih ilmu pedang dengan leluasa. Dia belum pernah berlatih ilmu pedang sekalipun sejak menggabungkan teknik belalang sembah itu. Membunuh. Dia menahan napas sejenak, lalu berteriak, seolah-olah guntur telah menggema di aula. Tubuhnya juga bergerak, melangkah dengan gaya yang aneh, dan pisau di kedua tangannya menari bergantian. Wah, pedang-pedang itu berkelebat, dan aura pembunuh pun melonjak. Sosok-sosok samar melayang, tampak seperti dewa atau makhluk surgawi, sangat indah dan penuh teka-teki misterius. Younan dan Wang Yun sudah bergegas keluar dari kamar mereka dan berdiri anggun di ambang pintu masing-masing, menatap Liu Chao yang sedang berlatih bermain pedang dengan mata terbelalak. Wajah cantik mereka dipenuhi keterkejutan. Meskipun mereka bukan ahli bela diri, mereka telah melihat pertunjukan yang disebut ahli pedang di TV dan film, dan mereka juga telah menyaksikan kemampuan pedang Ye Menging yang luar biasa kemarin. Namun, kemampuan pedang Liu Chao melampaui imajinasi mereka. Di mata mereka, Liu Chao seolah telah berubah menjadi belalang sembah. Setiap gerakan, setiap langkah, seperti gerakan dan postur belalang sembah, hidup dan sangat realistis. Semakin cepat Liu Chaiyue menari, semakin tinggi dan rendah tubuhnya bergerak, selangkah demi selangkah, berubah menjadi sosok buram yang bergerak di sekitar aula, sehingga menyulitkan Younan dan Wang Yun untuk melihat dengan jelas. Membunuh. Liu Chao tiba-tiba meraung dan melemparkan pisau dapur di tangan kanannya secepat kilat. Dalam sekejap mata, pisau itu menembus jendela yang sudah terbuka dan menancap di pohon kamper yang sebesar pelukan seseorang. Bang! Pisau daging itu menancap dalam-dalam ke tanah, pohon itu berguncang, dedaunan berhamburan kemana-mana, dan beberapa burung pipit terbang menjauh ketakutan, tak pernah berani mendarat lagi. Dasar bodoh, kau beneran membuang pisau dapurku. Wang Yun menghentakkan kakinya dengan marah, bergegas menghampiri Liu Chao dengan aroma wangi yang menyengat, dan berkata dengan garang, pergi dan beli yang baru sekarang juga, kalau tidak. Liu Chao, kau luar biasa. Ilmu pedang macam apa ini? Kenapa begitu aneh dan magis? Rasanya kau seperti berubah menjadi belalang sembah. Younan bergegas mendekat dan berteriak kegirangan. Ini adalah pisau belalang pusaka keluarga saya. Pisau ini sangat ampuh dan magis. Saya belum bisa memahami esensinya. Kata Liu Chao setengah bercanda, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih tangan Younan dan berkata, ayo, kita keluar dan membeli pisau dapur. Younan mengangguk cepat dan berjalan keluar pintu bersama Liu Chao tanpa ragu-ragu. Bajingan ini sengaja menciptakan kesempatan untuk berduaan dengan Younan. Mungkinkah dia ingin menjatuhkan Younan sekarang juga? Younan tidak memiliki pertahanan yang kuat melawannya. Wang Yun mengusap dahinya, terdiam lama. Liu Chao menuntun Younan perlahan menyusuri jalan. Wajahnya penuh kegembiraan dan antisipasi. Younan benar-benar membiarkannya memegang tangannya dan tidak melepaskannya. Younan, katakan padaku, menurutmu di mana sebaiknya aku membeli rumah di Anjing setelah aku punya cukup uang? Tanya Liu Chao. Ya, aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu, tetapi dengan latar belakang keluargamu dan keadaanmu saat ini, membeli rumah di Anjing itu tidak realistis. Lagi pula, harga rumah di Anjing sangat tinggi, setidaknya 50.000 yuan per meter persegi, kata Younan pelan. Bukankah aku bisa menghasilkan uang sendiri? Kata Liu Chao. Hadiah uang untuk kejuaraan memori dunia ini mencapai beberapa ratus ribu yuan. Itu jumlah yang sangat banyak. Hehe, kamu bahkan belum memenangkan kejuaraan, dan kamu sudah berpikir uang hadiahnya bisa kamu ambil begitu saja? Bahkan jika kamu memenangkan kejuaraan, uang hadiahnya hanya sedikit di atas 200.000 yuan, yang hanya cukup untuk membeli ruang seluas 4 meter persegi, kata Younan. Jadi, sebaiknya kamu memikirkan untuk membeli rumah setelah lulus kuliah dan mulai bekerja. Terlalu tidak realistis untuk memikirkannya sekarang. Aku akan bekerja sambil kuliah agar bisa membeli rumah sebelum lulus, kata Liu Chao, terdengar sedikit ragu. Meskipun ia memperoleh perangkat dewa super yang ajaib, yang memungkinkannya untuk mengekstrak dan menggabungkan kemampuan makhluk hidup, ia belum sepenuhnya menggabungkan kemampuan mereka. Bahkan jika ia melakukannya, tampaknya itu tidak akan banyak membantunya menghasilkan uang, kecuali jika ia menggunakan kekuatan supernya untuk merampok orang. Tapi apakah dia tipe orang seperti itu? Kenapa kamu selalu ingin membeli rumah? Bukankah menyenangkan tinggal bersama sepupumu? Younan tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Bukankah guru sudah bilang waktu itu kita tidak boleh sekamar? Kurasa lebih baik membeli rumah sendiri secepatnya, kata Liu Chao. Kau?
Younan merasa malu sekaligus marah. Ia segera menarik tangannya dari genggaman Liu Chao. Kini ia akhirnya mengerti bahwa Liu Chao adalah tipe orang yang akan memanfaatkan siapapun yang memberinya sedikit kehormatan. Jika ia membiarkan Liu Chao memegang tangannya lebih lama lagi, kemungkinan besar ia akan membawanya ke hotel. Jalan-jalan di Anjing memang ramai, dan dapat digambarkan sebagai tempat yang mempesona dan penuh warna. Namun, Liu Chao tidak terlalu tertarik. Younan di sampingnya menjadi sasaran utamanya. Dan tentu saja, hotel dan penginapan juga menarik perhatiannya. Senyum jahat sesekali muncul di wajahnya. Tiba-tiba, sebuah taman yang tenang muncul di hadapan kami. Mata Liu Chao berbinar, dan dia berkata dengan gembira, "Taman ini sangat indah. Jauh lebih bagus daripada Taman Bukit Gajah. Ayo masuk dan lihat-lihat." Younan ragu-ragu, "Mungkin sebaiknya kita tidak pergi. Bukankah kita keluar untuk membeli pisau dapur? Nanti saja kita beli pisau dapurnya. Ayo kita berkeliling taman dulu." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Chao menarik Younan melewati gerbang taman. Taman ini tenang dan indah, dengan bunga-bunga hijau subur, rumput, dan pepohonan. Tidak banyak pengunjung, kebanyakan adalah pasangan. Mereka berbaring di rumput, duduk di bangku kayu, atau bermesraan di paviliun, berbisik satu sama lain dan sesekali berbagi ciuman mesra. "Oke, jangan pergi terlalu jauh." Wajah Younan memerah, dan kakinya terasa sedikit lemas. "Lihat itu, ada danau kecil di sana. Ayo kita duduk di bawah pohon besar di tepi danau, pasti menyegarkan." Liu Chao tidak mau mendengarkan alasan dan menyeret Younan pergi. Ada banyak pasangan lain di sini. Semuanya berpelukan mesra, tampaknya tidak menyadari kedatangan pasangan lain. Liu Chao melihat sekeliling, lalu menarik Younan untuk duduk di tempat berumput. Dengan berani ia merangkul pinggang ramping Younan, dan napasnya menjadi cepat. "Dasar penjahat besar, apa yang ingin kau lakukan?" Younan gemetar ketakutan. "Aku peringatkan kau, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau sampai kita masuk universitas. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang gegabah? Jangan khawatir, mari kita duduk di sini dan bersantai saja." Liu Chao berkata dengan tulus, tetapi dengan sedikit usaha, dia menarik Younan sepenuhnya ke dalam pelukannya. "Ah, lepaskan aku." Younan merasa malu sekaligus cemas, berjuang sekuat tenaga, tetapi tentu saja dia tidak bisa melepaskan diri. "Jangan main-main lagi, biar aku peluk kamu rat-rat," kata Liu Chao dengan percaya diri. "Kau benar-benar bajingan. Jangan pernah berpikir untuk berkencan lagi denganku." Wajah cantik Younan berseri-seri seperti bunga persik di bulan Maret saat ia berkata dengan genit. "Bolehkah aku menciummu?" Liu Chao sepertinya tidak mendengarnya, tetapi menatap wanita cantik di pelukannya dengan mata terpesona, jantungnya berdebar kencang, dan hasrat yang kuat melanda hatinya, sehingga ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tidak setidaknya kita harus menunggu sampai kita masuk universitas." Younan menggelengkan kepalanya dengan cemas, tetapi tubuhnya yang rapuh tampak seperti kehilangan tulangnya. Dan dia ambruk ke pelukan Liu Chao. "Kalau begitu, mari kita pinjam ciuman dari universitas," kata Liu Chao dengan serius. Di tengah ekspresi bingung dan tatapan sedikit ketakutan Younan, ia tiba-tiba menyerang dan mencium bibir Younan, yang semerah kelopak bunga. Younan mengeluarkan erangan panik yang tertahan, menggelengkan kepalanya dengan keras dalam upaya untuk melepaskan diri. Namun, Liu Chao terus menyusu seperti bayi yang sedang menyusui. Dan sensasi aneh dan merangsang itu langsung menyelimutinya, membuat perlawanannya semakin lemah hingga akhirnya dia berhenti melawan dan mulai bereaksi dengan canggung dan kikuk. Ini adalah ciuman pertamanya. Itu juga ciuman pertama Liu Chao. "Pertama kali saya mencobanya, rasanya sungguh luar biasa." Keduanya dengan cepat terhanyut ke dalam dunia yang mempesona dan indah, kehilangan arah, dan seolah bisa berciuman selamanya. Tepat saat itu, bila kemajuan untuk penggabungan teknik pedang belalang di layar virtual dalam pikiran Liu Chao mulai bergerak, meningkat dengan cepat dari 30% menjadi 33%, 36%, 38%. Liu Chao benar-benar tercengang, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia baru saja mencium Younan dengan penuh gairah, namun bila kemajuan fusi benar-benar mulai bergerak, tidak ada yang aneh tentang ini. Ciuman adalah ungkapan cinta, dan cinta selalu memiliki kekuatan magis. Selain itu, wanita adalah yin, yang dapat memelihara energi yang dari pria. Mungkin ada alasan lain juga, jelas instrumen dewa super dalam pikiran Liu Chao. Hebat. Ini akan mempermudahku untuk mengintegrasikan kemampuan biologis mulai sekarang. Aku hanya perlu bermesraan dengan Younan setiap hari. Liu Chao berteriak gembira dalam hatinya, memeluk Younan rat-rat dan terus menciumnya dengan penuh gairah. Younan sama sekali tidak menyadari perubahan pada Liu Chao, tenggelam dalam perasaan yang menggairahkan dan luar biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda terbangun. Tak lama kemudian, kemajuan fusi teknik pedang belalang sembah melonjak hingga 50%, lalu terhenti.
Liu Chao terkejut sekaligus senang mendapati bahwa pemahamannya tentang teknik pisau belalang telah mencapai tingkat yang baru. Jika dia memiliki 2 pisau dapur di tangan, dia yakin bisa mengalahkan musuh yang kuat manapun. Tak mampu menahan rasa penasarannya. Ia bertanya dalam hatinya, instrumen Dewa Super, bisakah aku sekarang mengekstrak dan menggabungkan kemampuan makhluk lain? Memang benar. Aku telah mendeteksi seekor tokek di dekat sini dengan kemampuan khusus regenerasi anggota tubuh dan memanjat dinding. Apakah kau ingin mengekstrak dan menggabungkan salah satunya? Kata perangkat Dewa Super. Aku ingin mengekstrak kemampuan berenang ikan, apakah itu mungkin? Tanya Liu Chao dengan penuh antusias. Ia memiliki rencana yang sangat ambisius untuk memperoleh kekayaan dalam jumlah besar secepat mungkin, membeli rumah sendiri di Anjing, dan memulai kehidupan yang indah bersama Younan. Ia perlu segera menguasai kemampuan berenang ikan. Dengan begitu, ia bisa menyelam ke laut dan mencari harta karun seperti ikan. Ia pernah mendengar bahwa ada banyak bangkai kapal dan harta karun di laut. Yang lebih ia nantikan adalah jika ia menguasai kemampuan berenang ikan, ia mungkin bisa berkomunikasi dengan mereka, dan laut akan benar-benar menjadi wilayah pribadinya. Aku membutuhkan energi mentalmu untuk mengekstrak kemampuan biologis. Semakin maju kemampuan biologisnya, semakin besar dan berat makhluknya, dan semakin banyak energi mental yang dibutuhkan untuk mengekstrak kemampuan tersebut. Saat ini, energi mentalmu terlalu rendah, sehingga membatasi kemampuanku. Aku hanya dapat mengekstrak kemampuan biologis tingkat rendah sekarang, dan hanya dari makhluk yang beratnya tidak lebih dari 1 kilogram. Kemampuan berenang adalah kemampuan yang relatif maju, bahkan lebih maju daripada kemampuan terbang, dan aku hanya dapat mengekstraknya ketika energi mentalmu meningkat dengan cepat, kata instrumen Dewa Super. Ah, lalu bagaimana cara meningkatkan kekuatan mentalku dengan cepat? Tanya Liu Chao buru-buru. Setiap kali kamu berhasil menggabungkan kemampuan satu makhluk, kekuatan mentalmu akan meningkat drastis. Jika kamu dapat menggabungkan kemampuan lebih dari 5 makhluk dan mencapai integrasi sempurna, maka kamu akan mencapai alam pencabutan pohon, dan aku akan dapat membuka kemampuan level 2-ku, kata instrumen Dewa Super. Alam pencabut pohon? Apa maksudnya? Tanya Liu Chao dengan heran. Begitu Anda sepenuhnya mengintegrasikan kemampuan banyak makhluk hidup dan mencapai penguasaan seiring waktu, Anda secara alami akan menjadi sangat kuat. Ini sebenarnya adalah teknik kultivasi ajaib yang dibantu oleh instrumen Dewa Super, yang disebut seni ilahi penggabungan. Teknik ini terbagi menjadi 7 alam-alam pencabutan pohon, alam terbang langit, alam pemblok sungai, alam pengangkut gunung, alam pengejar bulan, alam pemetik bintang, dan alam Dewa Super. Setiap alam selanjutnya dibagi menjadi 9 tingkatan. Deskripsi berbagai tingkatan penggabungan keterampilan ilahi sangat jelas dan mudah dipahami. Liu Chao langsung memahami sebagian besar di antaranya, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan antisipasi yang luar biasa. Ia tak kuasa bertanya dengan penasaran, apa perbedaan antara alam langit terbang dan alam pengejar bulan? Dan apa arti alam pemetik bintang? Alam terbang berarti Anda dapat terbang dengan kecepatan sangat tinggi, dan kekuatan tempur Anda mencapai tingkat iblis rendah. Iblis rendah adalah makhluk cerdas yang baru saja berevolusi menjadi iblis, mampu terbang dan melarikan diri ke bumi. Alam pengejar bulan, di sisi lain, berarti Anda dapat melintasi ruang hampa dalam jarak pendek, misalnya, Anda dapat terbang ke bulan sendiri, dan kekuatan tempur Anda mencapai tingkat Raja Iblis. Adapun alam pemetik bintang, itu berarti Anda benar-benar dapat melintasi langit berbintang, pergi ke planet lain, dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan planet, dan kekuatan tempur Anda mencapai tingkat Kaisar Iblis, jelas instrumen super bio secara singkat. Ya Tuhan, itu menakutkan. Liu Chao terkejut dan tak kuasa bertanya lagi. Apa maksudmu dengan kemampuan level 2 yang kau sebutkan tadi? Alammu berbeda, jadi kekuatan spiritualmu berbeda, dan kemampuan yang bisa kubuka juga berbeda. Kemampuanku terbagi menjadi banyak tingkatan, dan sejauh ini aku baru membuka tingkatan pertama, jelas sang instrumen Dewa Super. Begitu. Ekspresi berpikir muncul di wajah Liu Chao. Sepertinya, meskipun menggabungkan lebih banyak kemampuan dapat membuat seseorang lebih kuat, hanya penggabungan sempurna yang dapat menghasilkan perubahan kualitatif. Sayangnya, kemampuan biologis ini baru digabungkan setengahnya. Saya tidak tahu kondisi khusus apa yang dibutuhkan untuk penggabungan sempurna. Setelah berpikir lama, dia memerintahkan, instrumen Dewa Super, ekstra kemampuan memanjat dinding dari cicak itu lalu gabungkan denganku. Karena perangkat Dewa Super saat ini hanya dapat mengekstra kemampuan biologis tingkat rendah. Dan kemampuan memanjat dinding seperti cicak adalah kemampuan yang relatif praktis yang memungkinkannya memanjat dinding dan menjadi manusia super sejati. Dia tentu ingin mengekstraknya sesegera mungkin. Terlebih lagi, dia saat ini sedang berciuman mesra dengan Younan. Dan dia mungkin dapat mengintegrasikan kemampuan ini hingga 50% dalam waktu dekat. Begitu dia selesai berbicara, seekor cicak yang menempel di pohon tiba-tiba menegang, kemampuan memanjat dindingnya diekstraksi dan diubah menjadi cahaya putih yang langsung menyatu dengan tubuh Liu Chao. Hampir bersamaan,
Bila kemajuan untuk penggabungan kemampuan memanjat dinding seekor cicak muncul di layar virtual dalam pikiran Liu Chao, dan mulai naik dengan cepat mencapai 30%. Liu Chao sangat gembira dan dengan penuh harap menantikan agar fusi tersebut mencapai 50%. Namun saat itu juga, teriakan ketakutan tiba-tiba terdengar di dekatnya. Ternyata, setelah kemampuan cicak untuk memanjat dinding dihilangkan, ia tidak bisa menempel kuat di pohon. Sebaliknya, ia perlahan meluncur turun sedikit dan kemudian jatuh tanpa suara, mendarat tepat di wajah pasangan yang sedang berciuman mesra di bawahnya. Younan seketika tersadar dari lamunannya, tiba-tiba menoleh, melepaskan diri dari cengkeraman Liu Chao, dan melarikan diri dari pelukannya seolah terbang. Apa yang perlu ditakutkan dari seekor cicak? Jangan ganggu kesenanganku. Liu Chao berdiri dan menatap tajam pasangan yang setengah mati ketakutan itu. Liu Chao, ayo kita pulang. Kata Younan malu-malu, tak berani menatap Liu Chao. Bagaimana kalau kita duduk sebentar lagi? Tanya Liu Chao penuh harap. Dasar orang jahat, pergi sana, atau aku takkan pernah bicara lagi denganmu, kata Younan dengan genit. Sayang, kita hanya meminjam ciuman dari masa kuliah kita. Seperti kata pepatah, jika kita meminjam dan mengembalikan, mudah untuk meminjam lagi. Jadi, kita akan mengembalikannya. Liu Chao berkata dengan nada datar, lalu dengan paksa menarik Younan ke dalam pelukannya. Kau jahat sekali, kau bajingan terburuk. Younan memukul dada Liu Chao yang tebal dan keras seperti baja, sambil tertawa dan menangis. Sebelum dia selesai memarahi, Liu Chao sudah mencium bibir mungilnya dengan lidahnya. Setengah jam berlalu setelah ciuman manis itu berakhir. Younan lemas dalam pelukan Liu Chao, meronta-ronta melawannya. Liu Chao juga tersadar dari lamunannya, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia menemukan bahwa bila kemajuan untuk cicak yang berenang di dinding pada layar virtual di pikirannya masih hanya 30% selesai, tanpa perubahan apapun. Bila kemajuan untuk kemampuan makhluk lain juga tidak berubah. Apa yang sedang terjadi? Liu Chao bertanya-tanya dalam hati. Aku tidak yakin. Kurasa itu hanya berfungsi pada ciuman pertama. Jelas perangkat Dewa Super dengan ragu-ragu dalam pikiran Liu Chao. Ciuman pertama, ekspresi kesadaran terlintas di wajah Liu Chao, bercampur dengan sedikit kekecewaan. Dia menyadari bahwa mungkin mustahil baginya untuk dengan cepat menggabungkan kemampuan banyak makhluk hanya dengan bersikap mesra dengan Younan. Metode kikuk menahan pukulan berat dari orang lain masih menjadi satu-satunya cara yang efektif dalam jangka panjang. Dasar bajingan, lepaskan aku, atau aku akan menggigitmu sampai mati. Younan sangat malu sehingga dia berpura-pura menggigit lengan Liu Chao. Liu Chao dengan berat hati melepaskan tangannya. Younan melompat keluar seolah melarikan diri, dan dengan malu-malu berkata, ayo pergi, ayo pulang. Bagaimana kalau kita duduk sebentar lagi? Liu Chao masih agak serakah. Kejuaraan memori dunia akan segera dimulai, jadi kamu harus kembali dan berlatih keras. Sebenarnya, aku tidak peduli apakah kamu memenangkan kejuaraan atau tidak, tetapi aku khawatir tentang taruhan antara kamu dan Wei Zi. Jika kamu kalah, kamu harus merangkak di antara kaki mereka. Kata Younan sambil menghentakkan kakinya. Jangan khawatir, gelar juara sudah ada di tanganku, tidak akan lepas, kata Liu Chao dengan percaya diri. Jadi, merekalah yang bercerauling di antara kakiku. Kau benar-benar terlalu sombong. Biar kukatakan sesuatu yang sangat buruk, kata Younan dengan cemas. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah membuat terobosan besar dalam pengembangan memori otak kanan. Konon, para ilmuwan biologi Amerika telah mengekstrak gen memori dari lebah dan memurnikannya menjadi pil yang dapat dengan cepat mengembangkan otak kanan dan secara dramatis meningkatkan kemampuan memori. Dan kejuaraan memori dunia ini telah menyaksikan seorang kontestan yang telah mengembangkan otak kanannya, dan ia dikatakan telah memecahkan semua rekor dunia. Liu Chao tercengang. Ya Tuhan! Mungkinkah Amerika Serikat begitu kuat sehingga mereka dapat mengekstrak kemampuan makhluk hidup dan kemudian menggabungkannya ke dalam seseorang, persis seperti perangkat Dewa Super? Dengan bioteknologi bumi saat ini, itu mustahil. Namun, dimungkinkan untuk mengekstrak kemampuan tingkat rendah dari organisme tertentu dan kemudian menggabungkannya dengan orang tertentu. Kata instrumen Dewa Super dalam pikiran Liu Chao. Bukannya merasa lega, Liu Chao malah semakin gugup, dan wajahnya berubah jelek. Dia baru mengintegrasikan 50% dari kemampuan memori lebah. Jika seorang kontestan Amerika tertentu telah mengintegrasikan lebih banyak, bagaimana mungkin dia bisa menang? Seperti yang dikatakan Younan, memenangkan kejuaraan memori dunia bukanlah hal yang penting, tetapi harus merangkak di antara kaki Wei Zi dan pasangannya tanpa memenangkan kejuaraan adalah hal yang sangat memalukan. Memikirkan hal ini, dia segera bertanya, Younan, tahukah kamu seberapa banyak ingatan lebah yang dapat diekstrak dan diintegrasikan orang Amerika ke dalam seorang kontestan? Lebih dari 50%? Younan memandang Liu Chao seolah-olah dia adalah monster, dan bertanya dengan heran, mengekstraksi ingatan? 50%-nya? Apa yang kau pikirkan? Bukankah itu yang baru saja kau katakan?
Liu Chao merentangkan tangannya. Saya hanya mengatakan bahwa para ahli biologi di Amerika Serikat mengekstrak gen memori dari lebah dan membuatnya menjadi pil yang dapat mengembangkan otak kanan dan meningkatkan daya ingat jika dikonsumsi oleh manusia. Saya tidak mengatakan bahwa mereka secara langsung mengekstrak memori lebah, kata Younan. Saya salah paham. Saya kira itu untuk mengekstraksi ingatan lebah, kata Liu Chao, mencoba menutupi kesalahannya. Kau memiliki imajinasi yang fantastis. Kau akan sangat cocok untuk menulis novel fantasi, kata Younan dengan nada genit setelah sesaat merasa curiga. Seperti yang kau ketahui, keluargaku memiliki garis keturunan keterampilan ilahi 1000 binatang. Kultivasi sangat terkait dengan 1000 binatang, jadi aku tentu saja mengetahui kemampuan luar biasa dari beberapa hewan. Tentu saja, aku tahu bahwa lebah memiliki daya ingat super, jelas Liu Chao. Seni ilahi 1000 binatang memang menakjubkan. Katakan padaku, leluhur mana yang menciptakan seni ini? Younan menjadi tertarik dan menarik Liu Chao untuk duduk di rumput. Lagi pula, kau calon istriku, jadi tak ada salahnya kukatakan ini. Liu Chao memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali memeluk Younan, dan berkata dengan nada serius, teknik ilahi 1000 binatang bukanlah teknik duniawi, melainkan berasal dari luar angkasa. Leluhurku generasi ke-38 menggali sebuah kotak giok dari meteorit, dan teknik ilahi 1000 binatang ada di dalamnya. Ya Tuhan, ini ternyata teknik alien. Pantas saja ini sangat menakjubkan. Mengabaikan godaan Liu Chao, wajah Younan dipenuhi keterkejutan, matanya yang indah berbinar. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi, apa tingkat tertinggi dari jurus Dewa Binatang? Ini adalah alam transenden, kata Liu Chao sambil membusungkan dada. Hehehe. Kau membual. Dewa adalah makhluk terkuat. Bagaimana mungkin ada teknik di dunia ini yang melampaui kekuatan dewa? Younan tertawa terbahak-bahak. Memang benar. Teknikku terbagi menjadi beberapa ranah mencabut pohon, terbang ke langit, membalikan sungai. Liu Chao dengan santai menyebutkan beberapa ranah dari keterampilan ilahi fusi tersebut. Hehe, kau semakin keterlaluan saja. Jadi, level kultivasi apa yang sudah kau capai? Tanya Younan dengan tatapan tak percaya. Aku adalah jenius kultivasi terkuat dalam sejarah keluarga kita. Aku telah berlatih keras selama 20 tahun, tetapi aku masih belum mencapai alam pencabut pohon, kata Liu Chao dengan canggung. Namun, aku akan segera dapat memasuki alam ini, dan kemudian berkultivasi ke alam terbang dan bahkan alam yang lebih tinggi. Bukankah kau dengan mudah mencabut pohon besar hari itu? Mengapa kau belum mencapai alam pencabutan pohon? Tanya Younan dengan heran. Kita hampir mencapai alam pencabutan pohon, tetapi kita belum benar-benar sampai, kata Liu Chao dengan samar. Sepertinya jurus ilahi 1000 binatang sangat sulit untuk dikultivasi dan memiliki persyaratan bakat yang sangat tinggi, kata Younan sambil berpikir. Jangan terlalu berharap. Pastikan saja kamu bisa meningkatkan kesehatanmu dan melindungi dirimu serta keluargamu. Ya, istriku tersayang, kau benar, kata Liu Chao. Dasar bajingan, aku akan menggigitmu sampai mati. Younan merasa sangat malu dengan kata-kata Liu Chao sehingga ia ingin menghilang. Ia menggigit lengan Liu Chao dengan keras. Tolong. Dia membunuh suaminya. Liu Chao dengan cepat melepaskan genggamannya, melompat, dan berlari keluar taman sambil berteriak aneh. Jangan lari. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja hari ini. Aku akan memberimu pelajaran yang tak akan kau lupakan. Younan berteriak dan mengejar Liu Chao dengan sekuat tenaga. Keduanya tertawa dan bercanda sepanjang perjalanan pulang ke rumah Wang Yun. Begitu mereka masuk, Wang Yun menghentikan mereka, wajahnya tegas, dan bertanya, di mana pisau dapurnya? Pisau dapur? Liu Chao dan Younan saling memandang dengan kebingungan. Barusan, mereka begitu larut dalam kemesraan mereka sehingga benar-benar lupa membeli pisau dapur. Kalian berdua tidak terlalu sibuk membicarakan cinta sampai lupa membeli pisau dapur, kan? Wang Yun berkata dengan marah. Pisau dapur? Wah, kita benar-benar lupa membelinya. Liu Chao berkata, memaksakan diri untuk berbicara. Sebelum Wang Yun marah, dia dengan cepat menambahkan, aku akan pergi mengambil pisau dapur dari pohon itu sekarang juga. Setelah mengatakan itu, dia melompat keluar jendela. Ah, kedua wanita cantik itu menjerit ketakutan. Mereka tahu bahwa ini adalah lantai 5, dan bahkan jika Liu Chao adalah seorang ahli bela diri, ada kemungkinan besar dia akan hancur berkeping-keping jika melompat seperti itu. Keduanya bergegas ke jendela hampir bersamaan dan mengintip ke bawah. Anehnya, Liu Chao tidak terlihat dimanapun di bawah, seolah-olah dia tidak ada. Hehe. Kedua anakku tersayang, aku di sini. Suara Liu Chao yang nakal tiba-tiba terdengar. Keduanya menoleh ke arah suara itu dan mendapati Liu Chao menempel di dinding dekat jendela seperti cicak, sambil mengedipkan mata ke arah mereka. Bagaimana ini mungkin? Keduanya sama-sama tercengang. Ini adalah dinding. Bagaimana mungkin seseorang bisa menempel di dinding seperti cicak? Beginilah cara cicak memanjat dinding. Jangan khawatir,
Aku tidak akan jatuh. Setelah Liu Chao selesai berbicara dengan senyum jahat, dia berenang menukik ke bawah seperti cicak dengan kecepatan luar biasa cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sudah mencapai dasar tembok, melompat turun dengan ringan, lalu berpegangan pada pohon kamper besar seperti cicak, berenang cepat ke atas. Tak lama kemudian dia mencapai pisau dapur, menggenggam gagangnya dengan tangan kanannya, dan dengan jentikan lembut, menariknya keluar. Kemudian, dengan lompatan berani, ia mendarat di dinding dan menempel di sana seperti cicak. Ia memberikan senyum menawan kepada kedua wanita cantik yang terkejut itu, lalu berenang cepat di sepanjang dinding, menuju ke jendela yang terbuka. Sangat tampan, sangat tampan. Mata indah Wang Yun dan Younan bersinar dengan cahaya warna-warni, jantung mereka berdebar kencang, dan emosi aneh muncul dari setiap sel dalam tubuh mereka, meng-overwhelming mereka. Dalam sekejap mata, Liu Chao sudah berenang ke jendela dan melompat masuk dengan cepat. Liu Chao, kamu luar biasa. Tak mampu lagi menahan kegembiraannya, Younan, diiringi aroma yang harum, menerjang ke pelukan Liu Chao dan dengan penuh gairah menempelkan bibir merah cerinya ke bibir Liu Chao. Bagaimana Liu Chao bisa menolak godaan seperti itu? Dia dengan cepat melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya, yang sehalus pita sutra, dan menciumnya dengan penuh gairah. Pah, pah, pah. Apa kau pikir aku tidak ada? Wang Yun melompat-lompat dengan marah. Keduanya terbangun dengan kaget, segera berpisah, dan menundukkan kepala, menunggu teguran dari Wang Yun. HMPH. Kalian benar-benar keterlaluan, keterlaluan. Kalau aku tidak di rumah, apa aku harus tidur di kamar yang sama? Wang Yun mondar-mandir dengan kesal. Sepupu, apa yang kau katakan? Itu hanya kecelakaan. Kata Younan lemah, wajah cantiknya memerah karena malu. Kau menerjangku, tak tahu malu. Kembali ke kamarmu. Akan kuhukum berat nanti, kata Wang Yun dengan kejam. Younan sangat ketakutan sehingga dia menjulurkan lidahnya dan kembali ke kamarnya seperti anak kecil yang baik. Wang Yun menyeret Liu Chao ke kamarnya, menyuruhnya duduk di sofa, menatapnya dengan marah, dan berkata, apakah kau lupa bahwa selama 5 tahun terakhir, kau adalah pacarku? Ah, bukankah itu palsu? Kata Liu Chao dengan heran. Bukankah kau bilang kau tidak mau berpura-pura? Kata Wang Yun dengan nada memerintah. Jadi aku pacarmu yang sebenarnya. Kau tidak boleh lagi bermesraan dengan Younan, setidaknya tidak di rumahku. Jika tidak, konsekuensinya akan berat. Liu Chao tercengang dan tak kuasa bertanya dengan lemah. Guru, Anda tidak mungkin juga jatuh cinta padaku, kan? Wang Yun memutar bola matanya ke arah Liu Chao. Hah? Aku? Jatuh cinta padamu? 5 tahun lagi, aku akan membuangmu seperti sampah. Pesawat yang menuju Amerika Serikat akhirnya lepas landas. Liu Chao, Younan, Wang Yun, dan para kontestan lainnya semuanya duduk. Wajah mereka menunjukkan kegembiraan dan antisipasi. Seorang pria bertubuh kekar yang duduk di depan Liu Chao tiba-tiba berdiri, matanya berbinar, dan mengamati semua penumpang. Bajingan mana yang membawa 2 pisau dan menyebabkan penerbangan tertunda selama 2 jam? Jangan sampai aku tahu siapa dia. Liu Chao menundukkan kepalanya dan tidak mengeluarkan suara. Younan dan Wang Yun menutup mulut mereka dan terkekeh. Masalahnya adalah Liu Chao membawa 2 pisau buah, yang ditemukan saat pemeriksaan keamanan. Biasanya, membawa 1 pisau buah tidak akan menjadi masalah. Pisau itu hanya akan disita. Tetapi membawa 2 pisau buah pada 1 orang jelas merupakan masalah. Oleh karena itu, petugas keamanan siaga tinggi dan membawa Liu Chao ke kantor untuk diinterogasi. Liu Chao tidak bisa menjelaskan mengapa dia membawa 2 pisau. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia telah menguasai teknik pisau belalang dan membutuhkan 2 pisau untuk menjadi sangat kuat, bukan? Itu pasti akan membuat orang salah paham dan mengira dia mencoba membajak pesawat. Akhirnya, Wang Yun dan pelatih kepala Qian Youwei menyerahkan surat kepercayaan Komite Olimpiade Memori, menjelaskan bahwa Liu Chao adalah peserta dalam kejuaraan memori dunia ini. Liu Chao bahkan mendemonstrasikan kemampuan memorinya yang mengesankan sebelum mereka akhirnya diizinkan untuk melanjutkan acara. Kalau kau berani, majulah, kata pria bertubuh kekar itu, dengan nada semakin marah. Saudaraku, berhentilah berteriak. Pria itu ditahan. Dia bahkan tidak naik pesawat, kata Liu Chao dengan serius. Dia beruntung tidak naik pesawat, gumam pria bertubuh kekar itu sambil duduk. Cekikikan, Younan dan Wang Yun tertawa terbahak-bahak, sementara siswa lain yang berpartisipasi juga menunjukkan ekspresi aneh. Bahkan Qian Youwei pun diam-diam tertawa sambil menundukkan kepala. Tepuk tangan. Terdengar langkah kaki berirama. Seorang wanita muda berjas putih profesional, dengan sosok yang sangat anggun dan menawan, mendekati Liu Chao dengan aroma yang kaya dan lembut. Ia berkata dengan suara jelas, permisi, saya Deng Yinging, seorang reporter dari CCTV. Saya ingin mewawancarai Profesor Wang Yun. Bisakah Anda duduk di barisan depan? Barisan depan hanya ditempati oleh pria bertubuh besar dan pemarah yang tadi,
dengan 2 kursi kosong. Liu Chao melirik dada Deng Yingning yang terbuka dengan tatapan bingung, menelan ludah, dan berkata, tidak mungkin menolak permintaan wanita cantik. Terima kasih, kata Deng Yingning sambil tersenyum manis. Lalu Liu Chao berjalan ke barisan depan dan duduk. Wang Yun, yang tadinya duduk di dalam, bertukar tempat dengan Younan dan duduk di sebelah Deng Yingning. Deng Yingning mulai mewawancarai Wang Yun secara detail, mulai dari pelatihan hingga kehidupan, dari pendirian sekolah hingga prestasinya, dan seterusnya. Jelas, dia menganggapnya sebagai percakapan santai untuk mengisi waktu selama perjalanan yang sepi ini. Liu Chao kehilangan minat setelah mendengarkan beberapa saat. Pria bertubuh kekar itu tentu saja merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan melirik Liu Chao dengan rasa ingin tahu. Tak kuasa menahan diri untuk bertanya, anak muda, kebetulan Anda bukan salah satu peserta kejuaraan memori dunia ini, kan? Tebakanmu benar. Liu Chao tersenyum tipis. Kau terlihat lebih kuat dariku, dan kau juga seorang atlet dengan daya ingat luar biasa. Kau pasti salah memilih profesi. Kurasa kau sebaiknya belajar bela diri. Kau pasti akan menjadi master terkenal di dunia. Pria bertubuh kekar itu memasang ekspresi aneh di wajahnya. Saudaraku, kau bukan seorang ahli bela diri, kan? Liu Chao berpura-pura tidak tahu dan penasaran. Sebenarnya, dia sudah lama merasakan bahwa pria besar ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Luo Xiao. Aura tajamnya sangat kuat. Ini kartu nama saya. Pria bertubuh kekar itu menyerahkan kartu nama yang setipis sayap jangkrik. Liu Chao mengambilnya dan melihat tulisan Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya, Gao Qiang. Dengan gembira ia berkata, jadi, ini kakak Gao. Senang sekali bertemu denganmu. Namaku Liu Chao, dan aku selalu mengagumi para master seni bela diri. Mari kita berteman. Kemudian keduanya mulai mengobrol dengan antusias. Tak lama kemudian, Liu Chao mengetahui bahwa Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya memiliki sejarah lebih dari 20 tahun dan sangat terkenal di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Pendiri Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya adalah master seni bela diri terhebat dalam sejarah, bahkan lebih berbakat daripada Zhang Sanfeng dan Bodhidharma. Konon, ia menjadi dewa dan menembus kehampaan untuk pergi ke suatu benua emas. Liu Chao mencemooh hal ini dan sama sekali tidak mempercayainya. Tetapi dia tetap merasa bahwa pasti ada seorang master super di Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya. Gao Qiang mungkin sangat kuat, dan dia bahkan mungkin seorang praktisi seni bela diri internal. Memikirkan hal itu, dia diam-diam merasa bersemangat dan tak kuasa bertanya, Saudara Gao, apakah memiliki fisik yang kuat berarti Anda cocok untuk seni bela diri? Tentu saja tidak. Itu hanya salah satu faktor, kata Gao Qiang. Lalu mengapa kau mengatakan aku sangat cocok untuk seni bela diri? Tanya Liu Chao. Kau harus tahu bahwa aku sangat ingin menjadi seorang ahli bela diri. Hahaha. Tadi aku hanya sedang merayumu. Gao Qiang tak kuasa menahan tawa. Sekarang aku akan memeriksamu secara menyeluruh untuk melihat apakah kau cocok untuk kultivasi. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Liu Chao dan memeriksa denyut nadi Liu Chao seperti seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok kuno. Sesaat kemudian, dia mengirimkan sehelai energi sejati, setipis rambut, ke meridian Liu Chao dan mulai menjelajahinya dengan hati-hati. Liu Chao benar-benar terkejut. Ya Tuhan, ternyata memang ada orang di dunia ini yang telah mengkultivasi ki sejati, dan dia benar-benar bertemu dengan salah satunya. Mungkinkah seseorang di bumi benar-benar menembus kehampaan dan pergi ke benua emas? Setelah Gao Qiang menyelesaikan pemeriksaannya, dia menghela napas dan berkata, fisikmu sangat cocok untuk kultivasi, tetapi ruang internal meridianmu terlalu kecil, sehingga ki sejatimu hampir tidak dapat bersirkulasi. Karena itu, kau adalah seorang yang tidak berguna dalam seni bela diri dan tidak akan pernah mampu mengkultivasi ki sejati, dan kau tidak akan pernah bisa menjadi seorang master seni bela diri. Jadi, aku memang gagal dalam seni bela diri. Liu Chao tidak peduli. Apa bedanya jika dia tidak bisa berkultivasi? Dia memiliki instrumen dewa super, yang dapat menggabungkan kemampuan semua makhluk kuat. Melampaui dewa di masa depan bukanlah hal yang mustahil. Younan, yang duduk di belakang, hampir tertawa terbahak-bahak. Ia berpikir dalam hati bahwa Gao Qiang ini pasti seorang penipu, tidak menyadari bahwa Liu Chao adalah seorang master super. Ia hanya memamerkan kapaknya di depan Luban. Kau memiliki sikap yang hebat. Apakah kau berlatih atau tidak? Itu sebenarnya tidak penting. Dengan daya ingatmu yang luar biasa, kau tetap bisa menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Gao Qiang memandang Liu Chao dengan kagum. Ngomong-ngomong, kakak Gao ternyata benar-benar menguasai ki sejati. Itu sungguh menakjubkan. Bisakah kau ceritakan padaku tentang Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya dan beberapa kisah tentang kultivasi? Kata Liu Chao penuh harap. Baiklah, biar ku beritahu pendiri Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya bernama Zhang Dong. Dia bisa terbang, memindahkan gunung dan mengisi lautan, serta menghancurkan planet sayangnya. Setelah dia pergi ke benua emas, nama dan informasinya secara ajaib dihapus dari ingatan dan komputer semua orang, kata Gao Qiang dengan ekspresi menyesal.
Liu Chao memandang Gao Qiang seolah-olah dia orang bodoh dan langsung menjawab. Lalu bagaimana kau tahu nama dan informasinya? Yah, saat itu aku baru berumur 5 tahun, jadi ingatanku mungkin belum terhapus. Tapi saat itu aku sudah berada di sekolah seni bela diri Tiongkok Raya. Jadi aku ingat beberapa informasi tentangnya. Gao Qiang tergagap. Itu omong kosong belaka. Liu Chao terkekeh, tak ingin berdebat lebih lanjut, lalu bertanya dengan penasaran, apa saja tingkatan kultivasi yang berbeda saat ini? Gao Qiang tersentak dan berkata dengan bersemangat, karena alasan khusus, tingkatan kultivasi sekarang berbeda dibandingkan dengan era Liu Chao. Aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Itu rahasia internasional. Aku hanya bisa memberitahumu tentang tingkatan-tingkatan ini. Sepanjang sejarah manusia, manusia telah meniru teknik bertarung binatang buas. Di zaman kuno, ada 5 gerakan hewan Huatuo, dan sekarang ada seni bela diri internal Xingyiquan. Oleh karena itu, tingkatan kultivasi dibagi menjadi tingkatan binatang buas, tingkatan iblis kecil, tingkatan iblis menengah, tingkatan iblis besar, tingkatan raja iblis, dan tingkatan kaisar iblis, dengan masing-masing tingkatan memiliki 9 level. Mendengar itu, wajah Liu Chao menunjukkan keterkejutan, karena belum lama ini Cao Shenyi telah memberitahunya bahwa ada 7 alam dalam seni ilahi penggabungan yang dia kembangkan, dan 6 diantaranya tampaknya sesuai dengan semacam binatang buas, iblis kecil, dan iblis besar. Mungkinkah ada hubungan di antara mereka? Alam yang ia sebutkan seharusnya berdasarkan klasifikasi kuno, yang sesuai satu persatu dengan 6 alam pertama seni ilahi penggabungan. Adapun alam ketujuh seni ilahi penggabungan, secara alami melampaui cakupan seni ilahi binatang. Ketika kau berkultivasi hingga alam kaisar iblis di masa depan, kau akan dapat mengekstrak dan menggabungkan kemampuan para kaisar iblis tersebut, mencapai penguasaan dan mencapai alam dewa transenden yang unik, kata instrumen dewa transenden dengan bangga dalam pikiran Liu Chao. Ya Tuhan, instrumen dewa super ini sangat dahsyat. Jurus ilahi gabungan benar-benar luar biasa. Seru Liu Chao gembira dalam hatinya, tetapi dengan santai bertanya dengan lantang, Saudara Gao, apakah ada banyak master bela diri internal akhir-akhir ini? Seberapa kuat mereka? Hahaha, jangan banyak bicara lagi. Entah kenapa, para ahli yang telah mencapai alam hewan sangat langka, dan para master yang telah mencapai alam terbang telah menghilang. Gao Qiang berkata sambil tersenyum masam. Apa alasannya? Tanya Liu Chao dengan heran. Aku juga tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Yang ku tahu hanyalah setelah Grandmaster Zhang Do meninggalkan bumi menuju benua emas, semua master menghilang, banyak teknik kultivasi yang ampuh lenyap, dan bahkan pohon-pohon ajaib seperti pohon pakaian, pohon semangka, pohon kaki ayam, dan pohon minuman pun menghilang. Seolah-olah mereka dihapus oleh makhluk kuat yang menggunakan semacam metode rahasia magis. Seolah-olah dunia telah kembali ke keadaan sebelum Liu Chao lahir. Jadi, sekarang evolusi umat manusia terutama didasarkan pada teknologi, dan kultivasi hampir tidak berarti, kata Gao Qiang. Apa? Pohon jemuran? Pohon semangka? Pohon kaki ayam? Pohon minuman? Pohon jenis apa itu? Tanya Liu Chao dengan heran. Itu adalah pohon yang menghasilkan pakaian, semangka, kaki ayam, dan minuman. Dulu, saya biasa memanjat pohon itu dan memetik sendiri pakaian, semangka, kaki ayam, dan minuman. Sungguh luar biasa, kata Gao Qiang dengan penuh antusias. Sayang sekali pohon itu sudah tidak ada lagi. Saudara Gao, kau praktis bisa menulis novel fantasi. Imajinasimu telah melampaui imajinasi manusia di bumi dan setara dengan penduduk Mars, kata Liu Chao sambil menggosok dahinya. Kemudian, ia menambahkan dengan iba, kurasa sebaiknya kau pergi ke rumah sakit. Pasti ada yang salah dengan kepalamu. Tidak pernah ada pohon seperti itu di bumi. Dunia tidak pernah berubah. Tidak pernah ada master yang bisa terbang, menggali bawah tanah, memindahkan gunung, atau mengisi lautan. Tidak ada yang namanya Liu Chao atau benua emas dan perak. Sepanjang sejarah, evolusi manusia terutama berfokus pada teknologi, kultivasi diabaikan. Mungkin kau benar, mungkin aku sedang bermimpi untuk sementara waktu, kata Gao Qiang, tampak bingung. Pintu masuk Bandara Chicago, AS. Gao Qiang menepuk bahu Liu Chao dan berkata dengan tulus, Saudaraku, aku berharap kau meraih hasil yang baik di kejuaraan memori dunia. Temui aku di Aula Seni Bela Diri Tiongkok Raya jika kau punya waktu. Di pesawat, keduanya langsung akrab dan sudah seperti saudara angkat. Jangan khawatir, sekarang aku sudah di AS dan tahu ada banyak guru di Akademi Seni Bela Diri Tiongkok Raya, aku pasti akan kembali dan melihat sendiri. Jangan pura-pura tidak mengenalku, saudaraku, kata Liu Chao sambil terkekeh. Kecuali jika kau datang untuk menantang kami, kata Gao Qiang dengan nada mengancam, maka aku tidak mengenalmu. Belum tentu. Aku mungkin saja benar-benar menantangmu berkelahi dan menghajarmu sampai babak belur, gumam Liu Chao pada dirinya sendiri, tetapi tentu saja dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Setelah Gao Qiang pergi dengan taksi,
Liu Chao dan teman-temannya check-in ke hotel yang sangat mewah dan beristirahat selama 1 malam. Kejuaraan memori dunia dimulai keesokan harinya. Kompetisi tersebut diadakan di sebuah plaza dalam ruangan yang sangat besar. Ruangan ini sangat luas, sampai-sampai Anda tidak bisa melihat ujungnya. Ruangan ini terbagi menjadi beberapa area, masing-masing dilengkapi dengan sofa mewah dan ruang santai bagi para kontestan dan pelatih untuk beristirahat. Namun, di tengah lapangan, hampir 10.000 komputer telah dipasang. Tidak diragukan lagi, komputer-komputer ini diperuntukkan bagi para peserta untuk digunakan dalam kompetisi tersebut. Dengan lebih dari 100 negara yang berpartisipasi dalam kompetisi ini benar-benar sebuah acara besar. Pertama, Kepala Olimpiade Memori Dunia berbicara, terutama tentang pentingnya mengembangkan otak kanan. Tak lama kemudian, kompetisi untuk proyek pertama dimulai, dan proyek itu adalah grafis abstrak. Semua kontestan duduk di tempat duduk yang telah ditentukan. Liu Chao duduk di kursinya, sedikit bersemangat. Dulunya dia adalah siswa dengan daya ingat yang buruk, selalu berada di peringkat terakhir di kelasnya. Namun, dia mendapatkan perangkat dewa super ajaib, yang menggabungkan 50% kekuatan ingatan lebah, dan mengubahnya menjadi seorang jenius ingatan. Kali ini, dia bertekad untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya dan memenangkan kejuaraan ingatan dunia. Lembar ujian sudah diletakkan menghadap ke bawah di atas meja. Semua pemain sudah familiar dengan peraturan kompetisi dan memahaminya tanpa perlu melihatnya. Ini adalah 5 lembar memori, masing-masing dengan 10 baris grafik, dan 5 gambar di setiap baris. Ekspresi para kontestan berubah serius, napas mereka menjadi teratur, dan fokus mental mereka menjadi sangat terkonsentrasi. Akhirnya, 1 menit berlalu. Sinyal, sel-sel otak, bersiaplah. Serang. Tiba-tiba terdengar. Hampir bersamaan, semua peserta membalik lembar ujian mereka dan menatap intently pada gambar-gambar di dalamnya, yang beragam dan tanpa aturan apapun, sehingga cukup sulit untuk diingat. 15 menit akhirnya berlalu, dan semua peserta berhenti menghafal. Bahkan, mereka tidak punya pilihan selain berhenti. Karena semua kertas ujian tiba-tiba terbakar tanpa adanya angin dan langsung berubah menjadi abu, menunjukkan teknologi canggih Amerika Serikat. Kemudian, lembar pengingat dibagikan terbalik oleh pengawas, lembar tersebut juga terdiri dari 5 lembar kertas. Formatnya sama dengan lembar ingatan, dengan 5 gambar per baris. Tentu saja, urutan gambar dalam baris yang sama akan diacak, tetapi urutan asli baris akan dipertahankan. Di bawah setiap gambar terdapat kotak tempat peserta mengisi nomor urut yang benar. Semua kontestan mulai menjawab, dan Liu Chao menjawab dengan ekspresi percaya diri. Tentu saja, ada banyak kontestan yang sama percaya dirinya seperti dia, yang menunjukkan bahwa ada lebih banyak ahli daripada sebelumnya. 30 menit akhirnya berlalu, dan waktu untuk menjawab pertanyaan telah berakhir. Semua kontestan berhenti menjawab dan meletakkan lembar jawaban mereka menghadap ke bawah. Lembar jawaban dikumpulkan dengan cepat. Semua kontestan tetap duduk, wajah mereka dipenuhi antisipasi. Semua lembar jawaban dimasukkan ke dalam sebuah mesin yang tampak seperti detektor uang kertas, dan setelah mesin tersebut memprosesnya, semua skor ditampilkan di layar besar di dinding. Pemenang tempat pertama adalah Poi B dari Amerika Serikat, dengan 1000 poin. Posisi kedua diraih oleh Joey Alexander dari Kerajaan Angsa, dengan 996 poin. Posisi ketiga diraih oleh Liu Chao dari Tiongkok, dengan 992 poin. Wajah Liu Chao berubah drastis dalam sekejap, dan keringat mengucur di dahinya. Ingatan grafis abstrak adalah keahliannya, dan dia yakin bisa memenangkan tempat pertama dalam proyek ini. Lagi pula, total skor untuk proyek ini adalah 1000 poin, dan dalam kompetisi sebelumnya, skor tempat pertama tidak pernah melebihi 800 poin. Sekarang dia telah mencapai skor bagus 992 poin, tetapi dia hanya berada di tempat ketiga. Bagaimana mungkin? Bukan hanya dia, para kontestan Tiongkok lainnya, termasuk pelatih Wang Yun dan kepala pelatih Qian Yowei, pun tercengang. Mereka hampir tidak percaya bahwa seseorang bisa mendapatkan nilai sempurna, yang berada di luar batas kemampuan manusia. Tampaknya Amerika Serikat dan negara-negara lain di Amerika Serikat benar-benar telah membuat terobosan luar biasa dalam mengembangkan otak kanan. Poi B, Poi B, Poi B. Para atlet Amerika dan pemandu sorak Amerika di tribun mulai berteriak histeris. Sorakan mereka memekakan telinga dan hampir membuat gendang telinga semua orang pecah. Poi B juga berdiri, melambaikan tangannya yang mungil dengan penuh semangat. Banyak sekali kamera yang diarahkan padanya, dan banyak sekali mata yang tertuju padanya, termasuk mata Liu Chao. Poi B memiliki tinggi sekitar 1,75 meter, dengan rambut pirang, mata biru, kulit seputih salju, wajah sindah giok, payudara penuh, pinggang ramping, dan pinggul berisi. Dia tampak begitu seksi dan begitu cantik. Ia tidak terlalu tua, mungkin tidak lebih dari 18 tahun, karena jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat jejak kepolosan dan kenaifan seperti anak kecil yang masih melekat di wajahnya.
Kualitas inilah yang membuatnya tampak seperti kuncup teratai putih yang akan mekar, membuat hati orang-orang berdebar. Betapa cantik dan seksinya gadis ini, namun dia adalah saingan terbesarku, gumam Liu Chao pada dirinya sendiri, alisnya berkerut. Menilai dari situasi ini, Poi Bei pasti telah meminum banyak pil yang diekstrak dari lebah, mungkin menggabungkan lebih dari 50% ingatan lebah, itulah sebabnya dia mencapai hasil yang begitu baik. Joey Alexander, para atlet dan pemandu sorak dari kerajaan angsa bersorak riuh. Joey Alexander juga berdiri, melambaikan tangannya sambil menatap Poi Bei dengan campuran kecemasan dan kebencian. Tingginya sekitar 1,85 meter, tidak terlalu kekar, dan terlihat agak kurus, tetapi dahinya yang lebar dan hidungnya yang mancung membuatnya terlihat sangat tampan, dengan banyak daya tarik untuk merayu wanita. Liu Chao, Liu Chao. Para atlet dan pemandu sorak Tiongkok juga bersorak, tetapi suasananya tentu saja tidak seantusias para atlet dan pemandu sorak Amerika. Liu Chao berdiri dan melambaikan tangan kepada para pemandu sorak, tetapi dari sudut matanya ia melihat ekspresi puas Wei Zi dan Ye Chengwen. Seolah-olah mereka berkata dengan sinis, Liu Chao, kau ingin memenangkan kejuaraan memori dunia? Kau hanya bermimpi. Kau pasti akan merangkak di antara kaki kami kali ini. Skornya tidak terlalu jauh berbeda, dan aku mungkin bisa mengalahkan dua lawan yang kuat. Aku akan membuatmu merangkak di antara kakiku. Yang terpenting, aku bertekad untuk mendapatkan hadiah uang lebih dari 200.000 yuan. Teriak Liu Chao dalam hatinya, dengan ekspresi gila di wajahnya, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting saat ini. Karena ada dua acara dalam satu hari. Jadi, setelah keseruan tersebut, semua atlet kembali ke daerah nasional masing-masing untuk beristirahat. Tak lama kemudian, hari sudah siang. Kompetisi kedua telah dimulai. Kali ini tentang bilangan biner. Proyek ini adalah titik terlemah Liu Chao, dan juga yang paling membuatnya khawatir. Setelah 1,5 jam kompetisi, skor langsung diumumkan. Posisi pertama masih dipegang oleh Poi Bei dari Amerika Serikat, dengan 4.200 poin. Posisi kedua tetap dipegang oleh Joey Alexander dari Kerajaan Angsa Putih 4.100 poin. Tempat ketiga diraih oleh Kyrie Irving dari Amerika Serikat 3.890 poin. Liu Chao secara mengejutkan berada di peringkat ke-25 dengan 3 poin. Situasinya tidak baik. Kita hampir tertinggal 600 poin dari Poi Bei. Tidak akan mudah untuk mengejar ketertinggalan di kompetisi lain. Lagi pula, Poi Bei adalah seorang ahli dengan daya ingat yang luar biasa. Ekspresi Liu Chao menjadi sangat serius. Wajah semua pelatih di Tiongkok juga menjadi sangat serius. Mereka tidak menyangka bahwa Amerika Serikat telah mencapai tingkat seperti itu dalam pengembangan otak kanan. Tiongkok harus mengejar ketinggalan. Jika tidak, mereka akan tertinggal jauh dalam sains dan teknologi. Kembali ke hotel, Wei Zi dan Ye Chengwen mengetuk pintu Liu Chao. Wei Zi terkekeh dan berkata, Liu Chao, kau benar-benar bakat terpendam. Total skormu hari ini bahkan melampaui skor kami berdua. Sayang sekali, kau masih jauh dari Fei Bei. Ah, bagaimana bisa kau begitu percaya diri dan berpikir kau bisa memenangkan kejuaraan? Kurasa kau sebaiknya merangkak di antara kaki kami saja karena kita sendirian hari ini. Ayo, merangkaklah di antara kaki kami. Ye Chengwen merentangkan kakinya lebar-lebar, tangan kanannya memegang ponsel, siap mengambil gambar. Jangan khawatir, aku tidak akan membocorkan fotonya. Aku hanya akan menunjukkannya pada Younan, lalu aku akan menghapusnya. Dasar bajingan. Suara Younan tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Younan masuk dan berkata dengan marah, kompetisi belum selesai, dan kalian sudah meminta taruhan. Ini benar-benar tidak tahu malu. Younan, bukankah sudah jelas? Juaranya adalah Poi Bei, juara kedua adalah Joey Alexander, dan kontestan lainnya hanya bisa memperebutkan tempat ketiga. Kita di sini untuk mengumpulkan taruhan, tetapi kita juga di sini untuk mengurangi tekanan pada Liu Chao. Setelah dia merangkak di antara kaki, mungkin dia bisa mendapatkan tempat ketiga. Kata Wei Zi sambil tersenyum licik. Keluar, atau aku akan mengusir kalian semua, kata Liu Chao dingin. Apakah Anda mencoba mengingkari hutang Anda? Wei Zi dan Ye Chengwen menyaksikan kekuatan Liu Chao yang luar biasa dan sangat ketakutan sehingga mereka berulang kali mundur. Begitu kompetisi selesai, kau akan lihat siapa yang merangkak di antara kaki siapa. Jika kau mencoba mengingkari janji, aku tidak akan mengizinkannya, kata Liu Chao dengan nada mengejek. HMPH. Kalau begitu mari kita tunggu sampai kompetisi selesai dan lihat bagaimana kau mencoba mengingkari janjimu. Keduanya meninggalkan ruangan dengan penuh kemenangan. Younan, maafkan aku telah mengecewakanmu. Liu Chao menatap Younan dengan tatapan penuh kasih sayang dan penyesalan. Dasar bodoh, sudah kubilang jangan berjudi dengan mereka waktu itu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Aku sangat membencimu. Mata Younan memerah, dan ia terisak saat berbalik dan berjalan keluar pintu. Dia telah dipeluk dan dicium oleh Liu Chao, dan hubungan mereka sudah sangat dekat. Tetapi pikiran tentang Liu Chao yang harus merangkak di antara kaki orang lain ketika dia kalah membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan sangat sedih. Izinkan saya menciptakan keajaiban.
Liu Chao bergumam sendiri, dengan ekspresi tegas di wajahnya, lalu melangkah keluar pintu menuju jalan. Dia memanggil taksi dan menuju ke Sekolah Seni Bela Diri Tiongkok Raya. Liu Chao berdiri di jalan di depan Gedung Seni Bela Diri Tiongkok Raya, mengamatinya dengan mata terbelalak. Sekolah bela diri itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, seperti sebuah istana. Dikelilingi oleh tembok setinggi 3 meter, area tersebut setidaknya hampir seluas 10.000 NU. Daerah ini dipenuhi pepohonan lebat, dengan rumah-rumah yang indah dan lapangan latihan yang sangat luas. Teriakan para praktisi seni bela diri bergema dari area tersebut, terdengar sangat dahsyat dan megah. Ya Tuhan, orang Tiongkok telah mendirikan sekolah seni bela diri di Amerika Serikat dalam skala sebesar ini. Seberapa besar keahlian dan seberapa banyak uang yang mereka miliki? Liu Chao benar-benar tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Lalu dia sedikit ragu. Awalnya, dia berencana untuk langsung menyerbu dan menantang para master dari sekolah seni bela diri Tiongkok Raya. Itu seharusnya memungkinkannya untuk mengintegrasikan kemampuan memanjat dinding cicak hingga 50%. Mungkin, dia bahkan bisa menemukan cara untuk membuat bilah kemajuan memori lebah, yang baru terintegrasi setengahnya, bergerak. Dia tahu betul bahwa untuk memenangkan kejuaraan memori dunia, hanya menggabungkan 50% kemampuan memori lebah saja tidak akan cukup. Dia perlu menggabungkan lebih banyak lagi agar yakin akan kemenangan. Lagi pula, memori PoeB memang terlalu luar biasa. Jika aku langsung menantang mereka dan bertemu dengan seorang master super, aku mungkin tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dan mati di tempat. Akan lebih baik jika ada orang lain yang datang menantang mereka, lalu aku bisa menyaksikan keseruannya dan mempelajari kekuatan para master bela diri. Liu Chao terkejut dengan aura sekolah bela diri Tiongkok Raya dan mulai mempertimbangkan pilihannya dengan cermat. Setelah berpikir lama, dia masih belum menunggu siapapun untuk menantangnya, tetapi dia malah memunculkan ide istimewa. Senyum licik muncul di wajahnya, dan kilatan nakal terpancar di matanya. Tanpa basa-basi lagi, ia melangkah masuk melalui pintu dan berkata kepada dua pemuda bertubuh kekar yang menghentikannya, "Saya orang Tionghoa, dan saya datang ke sini dengan sejumlah besar uang untuk menjadi murid kalian. Sesama warga Tiongkok yang datang dengan sejumlah besar uang untuk menjadi murid saya? Selamat datang, selamat datang." Kedua pemuda itu sangat gembira dan, karena tidak berani lalai, segera menyambut Liu Chao ke aula yang luas. Seorang pria parubaya mengenakan setelan tan duduk di sofa di aula. Ia memiliki aura yang sangat terhormat dan dengan santai menikmati teh. Namanya Shen Qianzong, pemilik cabang Chicago dari Akademi Seni Bela Diri Tiongkok Raya. Kedua pemuda itu dengan hormat menjelaskan situasi tersebut kepada Shen Qianzong, lalu pergi. Shen Qianzong bertanya kepada Liu Chao sambil tersenyum, "Karena kamu orang Tionghoa, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Jenis kungfu apa yang ingin kamu pelajari?" "Aku ingin mempelajari semua jenis kungfu. Uang bukanlah masalah, tetapi guruku harus sangat kuat, cukup kuat untuk membuatku terpental dengan satu pukulan," kata Liu Chao jujur. "Hahaha." Shen Qianzong tertawa terbahak-bahak, "Anak muda, kau pasti belum pernah berlatih bela diri, kan? Meskipun aku belum pernah berlatih bela diri, aku memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku bisa membuat sebagian besar ahli bela diri terpental dengan satu pukulan, jadi menjadi guruku bukanlah tugas yang mudah," kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. "Big Bear, kemarilah dan bertandinglah dengan pemuda ini." Shen Qianzong tetap duduk di sofa, tetapi memanggil dengan suara pelan. "Apakah ada yang akan menantang kita?" Saat teriakan kaget terdengar, lebih dari 20 pemuda bertubuh tegap, semuanya berusia sekitar 20 tahun, bergegas masuk melalui pintu samping. Di antara mereka ada beberapa orang Amerika. Pria yang tadi berbicara berada di paling depan, tanpa baju, sekuat banteng, dan memancarkan aura yang kuat. "Aku di sini bukan untuk menantangmu, aku di sini untuk menjadi muridmu, tapi aku ingin menemukan guru yang hebat. Hehe. Biar ku beritahu, menjadi guruku memiliki banyak keuntungan. Makan dan minum enak hanyalah puncak gunung es, masih ada keuntungan lain yang bahkan tak akan berani kau impikan." Liu Chao berkata lebih dulu. 20 lebih pemuda itu meneteskan air liur dan mata mereka terbelalak saat mereka memandang Liu Chao dari atas ke bawah. Mereka mendapati bahwa meskipun pakaian Liu Chao biasa saja, ia memiliki aura yang bermartabat, dan ia mungkin benar-benar seorang tuan muda kaya. Mereka berteriak hampir bersamaan, "Aku akan menjadi tuanmu. Menjadi tuanku itu mudah. Aku akan berdiri di sini dan tidak bergerak. Asalkan salah satu dari kalian bisa menjatuhkanku dengan satu pukulan, itu sudah cukup," kata Liu Chao. "Apa? Aku yang memukulmu? Bukan kau yang memukul kami?" Semua pemuda itu terkejut, memandang Liu Chao seolah-olah dia adalah monster. "Tentu saja kalian yang memukulku. Bolehkah seorang murid memukul gurunya?" tanya Liu Chao dengan heran. "Baiklah, aku akan menjatuhkanmu dengan satu pukulan." Semua pemuda itu berteriak kegirangan, lalu mulai berdebat di antara mereka sendiri. Tentu saja ingin menjadi yang pertama bertindak. Shen Qianzong tetap duduk di sofa, dengan ekspresi aneh di wajahnya, mengamati Liu Chao dengan penuh minat,
tanpa menunjukkan niat untuk menghentikannya. Karena mereka tidak dapat mencapai kesimpulan setelah berdebat, akhirnya mereka melakukan undian. Orang pertama yang tertangkap adalah seorang pemuda kurus yang dijuluki monyet kurus. Ia dengan bersemangat mendekati Liu Chao, mengangkat tinjunya, tetapi ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menurunkannya. Ia tampak ragu-ragu. Bagaimana jika ia menggunakan seluruh kekuatannya dan membunuh orang itu? Bagaimana jika ia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dan gagal menjatuhkannya? Bukankah ia akan kehilangan celananya? Barulah saat itu ia menyadari bahwa bertindak pertama belum tentu merupakan hal yang baik, dan bahwa ia mungkin tidak selalu mendapatkan keuntungan. Silakan pukul aku sekuat tenaga. Biar kukatakan, bahkan jika seekor banteng gila menyerangku dengan sekuat tenaga, aku tidak akan bergeming dan tidak akan terluka sama sekali. Aku adalah seorang jenius bela diri yang tak tertandingi, jadi aku perlu menemukan seorang guru yang kuat. Kurasa kau terlalu muda dan kultivasimu terbatas, jadi kau tidak terlalu cocok untuk menjadi guruku, kata Liu Chao. Benarkah? Kau tidak berbohong padaku? Seru pemuda itu dengan gembira. Ini masalah hidup dan mati. Mengapa aku harus berbohong padamu? Kata Liu Chao. Kalau begitu, hati-hati, pukulanku sangat kuat. Setelah pemuda kurus itu selesai berbicara, dia dengan cepat mundur lebih dari 10 langkah dan berteriak, "Bunuh!" Dia mendorong tubuhnya dari tanah dengan kedua kaki dan melesat ke depan seperti anak panah, tiba di depan Liu Chao dalam sekejap mata. Tinju kanannya, seperti bintang jatuh dari luar angkasa, menghantam perut bagian bawah Liu Chao. Memilih bagian perut bawah lebih aman daripada menyerang dada. Jika tulang dada hancur, ia dapat langsung menusuk jantung, membunuh orang tersebut seketika. Bahkan jika perut bagian bawah tertusuk, kematian tidak akan terjadi seketika. Ledakan, dengan raungan yang memekakan telinga, langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping, dan angin kencang menderu. Monyet kurus itu mengeluarkan erangan tertahan, melakukan salto ke belakang dan terbang lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Ia berdiri di sana dengan tercengang, menatap Liu Chao yang tak bergerak, seolah-olah sedang melihat monster, dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak melihat ekspresi terkejut di wajah Liu Chao. Pukulan lawannya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari pukulan Luo Xiao, dan lawannya hanyalah seorang murid biasa dari sekolah seni bela diri Tiongkok Raya. Bagaimana mungkin? Mungkinkah pemuda ini telah mengolah ki sejati? Tentu saja, diam-diam dia senang karena bila kemajuan tokek untuk memanjat tembok telah bergerak lagi, melonjak dari 30% menjadi 35% dalam sekejap, yang seperti menaiki roket. Sambil berusaha menahan kegembiraannya, Liu Chao memberi isyarat kepada para pemuda yang terkejut itu dengan jarinya dan berkata, "Ayo, yang kedua, semoga kau bisa menjatuhkanku dengan satu pukulan, dan nanti aku akan mentraktirmu makan besar di hotel terbaik." Semua orang tersentak bangun. Orang yang bernama Beruang Besar adalah yang pertama melancarkan serangan. Dia bergegas mendekat dalam beberapa langkah dan menendang dada Liu Chao dengan sekuat tenaga. Monyet kurus juga telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Liu Chao. Jelas bahwa Liu Chao adalah seorang ahli bela diri eksternal. Ledakan. Ruang angkasa meledak, menciptakan gelombang kejut yang menjulang tinggi. Beruang Besar merasa seolah-olah dia telah menendang gunung besi. Tulang kakinya hampir patah, dan daya dorongnya begitu kuat sehingga dia tidak mampu menahannya. Dia terlempar ke belakang seperti bola, terbang lebih dari 10 meter sebelum mendarat, di mana dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Liu Chao tetap tak bergerak, seolah-olah dia tidak menerima tendangan keras dari beruang itu. Namun, bila kemajuan untuk cicak yang berenang di dinding dalam pikirannya tiba-tiba melonjak menjadi 42%. "Ayo, ulangi lagi." Liu Chao tersenyum lebar dan memberi isyarat kepada Liu Chao. Suara mendesing. Terdengar suara aneh, dan Shen Qianzong, yang sedang duduk di sofa, muncul di hadapan Liu Chao seperti hantu. Senyum dingin terukir di wajahnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi kau datang untuk menantang kami? Aku sebenarnya bukan di sini untuk menantangmu, aku di sini untuk menjadi muridmu," kata Liu Chao dengan tulus. "Berhentilah mencari alasan. Kau di sini untuk menantang kami. Seorang master bela diri eksternal tingkat atas sepertimu tidak membutuhkan seorang guru," kata pria parubaya itu dingin dan sinis. "Berani menantang sekolah bela diri Tiongkok Raya kami adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh sedikit orang. Kau sungguh punya nyali. Aku sebenarnya tidak datang ke sini untuk menantangmu. Pernahkah kau melihat seseorang datang untuk menantangmu dan bukannya berkelahi, melainkan menerima seranganmu dengan tubuhnya?" kata Liu Chao dengan ekspresi tersinggung. "Kau benar-benar tidak datang untuk membuat masalah?" tanya Shen Qianzong ragu-ragu, merasa bahwa kata-kata Liu Chao masuk akal. "Tidak, memang bukan begitu," kata Liu Chao jujur. "Kalau begitu, kamu bisa pergi," kata Shen Qianzong. Liu Chao tercengang dan bertanya dengan heran, "Apakah Anda tidak menerima murid atau berbisnis? Menurut peraturan sekolah seni bela diri Tiongkok Raya kami, begitu Anda mencapai puncak seni bela diri eksternal, Anda dapat lulus.
Adapun apakah Anda dapat mengembangkan ki sejati di masa depan? Itu akan membutuhkan latihan keras selama puluhan tahun, kata pria parubaya itu. Aku tidak memiliki teknik bela diri internal apapun, bagaimana aku bisa mengolah ki sejati? Tanya Liu Chao dengan heran. Anda tidak membutuhkan teknik bela diri internal. Setelah Anda beralih dari bela diri eksternal ke internal dan sedikit ki sejati muncul di tubuh Anda cukup pergi ke cabang manapun dari sekolah bela diri Tiongkok Raya saya dan Anda akan secara alami memperoleh teknik untuk mengalirkan ki sejati. Anda bahkan dapat tinggal di sekolah dan mengajar, kata pria parubaya itu. Baiklah, kalau begitu aku akan menantang mereka. Aku ingin melihat kekuatan seorang ahli bela diri internal sejati. Liu Chao mengubah pikirannya. Sekarang kau akhirnya menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya? Biar kukatakan yang sebenarnya, bahkan seorang ahli tingkat atas pun selemas semut di hadapan seorang ahli bela diri internal. Kau bahkan tidak bisa menahan satu jari pun dariku. Wajah Shen Qianzong menunjukkan ekspresi arogan. Kalau begitu, pukuli aku, dan aku akan pergi dengan sukarela, kata Liu Chao. Hal-hal aneh terjadi setiap tahun, tetapi tahun ini lebih banyak dari sebelumnya. Seseorang benar-benar ingin menerima pukulan berat dari sang guru. Mereka hanya tidak menyadari keterbatasan mereka sendiri dan tidak tahu apa arti kematian. Semua pemuda itu memandang Liu Chao seolah-olah dia adalah orang mati, tidak dapat memahami apa yang terjadi di dalam pikirannya. Ayo, kita lihat apakah seorang ahli bela diri internal sepertimu bisa membuatku bergeser sedikit pun. Liu Chao, yang bertubuh sedikit lebih pendek, menatap Shen Qianzong dengan saksama dan kilatan tajam di matanya. Sebaiknya kau pergi. Jika aku menggunakan terlalu sedikit kekuatan, aku tidak akan bisa melukaimu. Jika aku menggunakan terlalu banyak kekuatan, aku mungkin akan membunuhmu, kata Shen Qianzong dingin tanpa bergerak. Kau tidak hanya membual karena kau tidak punya keahlian, kan? Kata Liu Chao dengan sinis. Kamu sendiri yang mencari masalah. Shen Qianzong diliputi amarah, dan aura pembunuh yang sedingin es menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang yang mengamuk, menyapu dengan liar ke arah Liu Chao. Liu Chao gemetar, tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Dia tetap berdiri tegak dan menepuk dadanya, berkata dengan santai, ayo, serang aku. Jika kau bisa mengalahkanku, berarti kau punya kemampuan. Jika tidak, kau hanyalah ahli palsu tanpa kemampuan nyata. Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang sangat berharga. Tak mampu menahan diri lagi, Shen Qianzong mengayunkan telapak tangan kanannya dengan kecepatan kilat dan memukul Liu Chao dengan keras di dada. Ledakan. Seluruh rumah berguncang. Liu Chao merasa seolah-olah dihantam oleh sebuah planet. Gelombang energi sejati yang tajam dan seperti pisau menghantam otot-ototnya, berubah menjadi kekuatan dahsyat yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Namun, energi ini sama sekali tidak membahayakannya. Begitu memasuki tubuh Liu Chao, energi itu menghilang tanpa jejak, seperti air yang memasuki padang pasir. Sementara itu, bila kemajuan kadal yang berenang di layar virtual dalam pikiran Liu Chao bergerak, melonjak dari 42% menjadi 50% dalam sekejap. Kemudian, bila kemajuan memori lebah juga bergerak, tiba-tiba melonjak dari 50% menjadi 55%. Jadi, untuk mengintegrasikan sepenuhnya kemampuan biologis yang baru setengah menyatu ini, seseorang harus menyerap energi sejati dari seorang ahli bela diri internal. Liu Chao sangat gembira, seolah-olah Columbus telah menemukan benua baru. Meskipun energi sejati menghilang begitu memasuki tubuh Liu Chao, kekuatan mengerikan yang ditimbulkannya tidak hilang. Tubuh Liu Chao yang kuat terlempar ke belakang di udara seolah-olah menunggangi awan, terbang lebih dari 20 meter sebelum menabrak dinding dengan keras. Kemudian dia meluncur perlahan seperti lukisan, tidak mampu bangun untuk sesaat. Wajah Liu Chao dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seorang ahli bela diri internal bisa sekuat itu? Hanya dengan satu pukulan telapak tangan, dia sudah terlempar? Jika kau akan mengusirnya dan menantang kami, kau harus siap menjadi cacat, kata Shen Qianzong dengan tenang.